sore. Iya dong. Iya, tapi hebat banget sih teman-teman malah jadinya belajar ya di sini kita sharing sharing buat persiapan yang mau masuk kuliah. Jadi luar biasa perlu diapresiasi nih untuk usahanya teman-teman untuk mau belajar. Kak sendiri lagi di mana nih? Aku di sini lagi di Glasgow sekarang. Kebetulan aku lagi di flat dan ini kan masih pagi ya jam berapa sih? Jam Hmm, 8 di UK itu jam Ih, 8. pagi Jadi banget. memang belum belum ada aktivitas gitu sih. Dan aku bangun pagi tadi untuk ketemu sama teman-teman di sini di webinar hari ini. Oke, karena Kak effortnya bangun pagi banget buat ketemu kali ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus semangat dong. Iya nggak Kak? Iya dong. Iya. Oke, saya izin share screen ya Kak buat memperkenalkan Kak lebih dalam. Oke, boleh. Nah, udah kelihatan belum teman-teman? Oke, jadi Kak, narasumber kita hari ini adalah, oke lanjut. Narasumber kita hari ini adalah Kak Eka Surya Lestari, yaitu co-founder dan juga direktur dari Masuk Kampus. Kak Eka sendiri memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang pendidikan dan juga community development dari tahun 2018. Mari kita bacakan work experience dari Kak Eka. Di September 2014 hingga Juli 2018, Kak Eka adalah project manager di Catalyst Education. Lalu di Agustus 2016 sampai Februari 2018, Kak menjadi asisten dosen di Universitas IPB. Setelah itu, Agustus 2015 hingga Agustus 2017, Kak juga menjadi private tutor di Spectrum Education. Di Juli 2022 hingga Januari 2022, Kak menjadi brand associate dan public relation di Indonesia Halal Lifestyle Center. Nah, Agustus 2018 hingga sekarang, Kak Eka menjadi Chief Strategy Officer di PT Inspirasi Masuk Kampus. Untuk pendidikannya Kak Eka sendiri, Kak Eka mengenyam di S1, pendidikannya di Universitas IPB, dan S2 saat ini lagi mengenyam di University of Glasgow. Wow, keren sekali Kak Eka. Oh ya, Kak Eka sendiri ini mendapatkan beasiswa dari Glasgow ya Kak, LPDP. Oh, Iya, betul Kak Dela. oke. Nah, udah. Kita persilakan Kak Eka untuk mempresentasikan materinya. Silakan Kak Eka. Oke, terima kasih Kak Dela sudah bantu untuk membuka acaranya. Aku izin share screen ya teman-teman. Suara aku kedengeran nggak ya? Jelas nggak? Jelas kok Kak. Oke, nanti kalau misalnya di tengah acara ini suara aku kurang jelas, nanti minta tolong dibantu ya Kak Dela atau teman-teman yang lainnya untuk diingatkan. Takutnya mungkin sinyal atau kendala teknis lainnya. Oh, Oke, baik. Selamat siang ya, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu UK teman-teman semuanya. Semoga di hari Jumat ini, walaupun besok weekend, semoga tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari, untuk belajar. Di sini kan kita belajar bersama, sharing bersama terkait dengan tips untuk lolos beasiswa di LPDP. Tadi mungkin sekilas Kak Dela sudah memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku mungkin recap sedikit. Nama aku Eka. Teman-teman bisa manggil Kak Eka. Aku educator and education enthusiast. Dan tadi mungkin Kak Dela juga udah sempat membahas mengenai background pendidikan aku dan juga background dari pengalaman pekerjaan. Nah, mungkin ini adalah 4 dari aktivitas aku selama di pekerjaan. Aku lebih banyak untuk masuk ke dalam bidang pendidikan. Jadi dulu aku private tutoring, terus aku juga sempat jadi assistant lecturer di IPB. Itu adalah kampus aku dulu di S1, terus aku di program director dan juga chief strategy officer di Masuk Kampus startup pendidikan. Kita fokusnya kelas 12 SMA untuk masuk ke perkuliahan. Lalu aku pernah juga jadi konsultan di Bank Indonesia di Indonesian Halal Lifestyle Center as a brand associate and public relation.
Lalu untuk jurusan S1 aku dulu di tahun 2014 itu ambil di S1 di Communication and Community Development. Di sini ada yang satu alma mater nggak dari IPB? Mungkin bisa kolom chat dong, aku mau tahu nih. Ada anak-anak alumni aku nggak? Mungkin terus dari S2 aku tahun 2022, oh ada yang dari SKPM, satu jurusan sama aku. Rena ya, halo Rena. Halo Kak, Untuk aku halo. pernah magang di Masuk Kampus juga Ah, waktu really? 2019. 19, oke. Keren. Untuk aku S2-nya, aku tahun lalu itu masuk di University of Glasgow, jurusannya MSc in Education Public Policy and Equity. Kebetulan kalau di Glasgow tuh program S2-nya itu 1 tahun, jadi tahun ini tuh aku udah selesai dan kemarin, baru banget minggu lalu aku submit untuk dissertation, tinggal nunggu nilainya aja, semoga dilancarkan ya. Dan bulan depan aku pulang ke Indonesia. Mungkin itu dan ini nanti akan jadi outline kita siang hari ini. Kita akan belajar mengenai mungkin study abroad journey, terus gimana sih cara untuk dapetin LOA. Mungkin kalau yang belum familiar, LOA itu adalah Letter of Acceptance. Jadi kayak surat penerimaan kalau kita udah diterima di kampus. Terus ada getting scholarship, strategi dan tips triknya juga, dan juga nanti kita mungkin sharing tentang challenge. Dan di luar dari ini nanti akan ada sesi Q&A ya Kak Dela ya di akhir acara. Jadi nanti Iya, mungkin benar banget, kalau Kak. ada yang belum ke cover di materi aku di PPT ini, nanti kita bisa sharing-sharing di akhir acara. Nah, sebelum itu, aku mau minta tolong nih biar aku kebayang juga dan aku lebih kenal teman-teman semuanya. Aku udah siapin interactive question gitu. Nah, minta tolong buat diisi. Jadi di situ ada pertanyaan. Ini ya, apa sharing aja dan bukan pertanyaan yang susah-susah kok. Jadi aku mau nanya terkait dengan kampus dan negara tujuan teman-teman. Ini coba kebuka nggak linknya yang aku kirim? Kebuka, Kak. Ya, ini aku sambil share untuk jawabannya ya. Jadi tuh aku mau nanya nih kampus dan negara tujuan teman-teman untuk study abroad itu di mana aja? Oh, ada Belanda nih. Terus ada Korea juga. Kalau kampusnya boleh tahu apa aja nih? Mungkin ada yang udah kebayang nih di Belanda mungkin ada apa ini ya Belanda itu apa yang terkenal biasanya? Kalau Jerman kan Groningen ya. Belanda. Apa sih Belanda? Mungkin Kak Dila tahu. Kalau Erasmus, di Kak. Oh iya Erasmus ya. Terus ada di Utrecht juga banyak. Korea, Jepang, Yonsei. Oh, Yonsei Korea. Nah, udah spesifik nih. Jadi, sebenarnya semakin spesifik kita mau tujuan kita kemana, itu sebenarnya memudahkan kita untuk menavigasi strategi yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misal teman-teman belum ada nih kampusnya, masih belum kebayang, ya itu adalah PR kita nih untuk kita sama-sama petakan mana sih yang mau kita tuju gitu. Karena seringkali yang mungkin jadi kendalanya itu adalah banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya dia mau kemana. Akhirnya dia nggak jadi untuk study abroad, maksudnya lama gitu prosesnya, karena tujuannya belum jelas dan belum clear. Nah, semakin clear, itu mereka akan semakin cepat untuk prosesnya gitu sih. Oh, ada yang dari Amerika, UC Berkeley, oke. Keren. Kairo juga ada, oke. Ini mungkin kalau yang pertanyaan kedua, ini bisa ini juga nggak? Beda linknya nggak ya? Bisa, Next nanti question. Bisa pencet ya? Sama ya? Sama ya? slide. Next-nya Sama. ya? Ya udah. Nah, selanjutnya adalah aku mau nanya tentang alasan kenapa kamu mau lanjut kuliah lagi nih. Kan kayaknya target market di sini atau partisipan di sini tuh kebanyakan S1 ya? Untuk S1 yang udah lulus atau mungkin yang mau lulus dan mau melanjutkan S2. Betul nggak, Kak Dela? Benar sekali, Kak. Aku mau nanya nih, teman-teman, kenapa sih untuk mau lanjut kuliah lagi tuh ada apa yang kalian mau tuju gitu? Oke, mengembangkan karir Kak, experience, oke. Mau level up, oke. Baru 3 nih, ada 13 partisipan yang join. Tapi di partisipan kita sebenarnya ada 28 ya. Mungkin yang teman-teman baru join, silahkan bisa langsung aja ya. Klik di link yang tadi aku kirimin.
Oke, mungkin coba kita tunggu 3 orang respon lagi nih. Ini ada 7 yang respon. Kita tunggu 10 orang deh. Pengen lebih pinter aja. Oke. Cari jodoh. Wah, ini iya bener sih alasannya bisa jadi gitu ya. Tapi kenapa harus jauh-jauh cari jodohnya ke sana? Oh my God, lucu banget deh. Pengen jadi dosen. Oke. Untuk menunjang karir, memperdalam ilmu, menambah ilmu lagi, oke, menjadi kebanggaan mama. Oh, luar biasa. Ini pasti tipe-tipe yang berbakti sekali ya sama orang tuanya ya. Oke, aku kebayang banget deh. Mungkin polanya sih sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Ada yang mau menambah ilmu, terus ada juga yang mau membahagiakan orang tua, atau ada yang membutuhkan kuliah di luar negeri itu untuk menambah skill biar lebih level up karirnya gitu ya. Jadi ya sebenarnya 3 poin itu yang memang sering sekali ya untuk jadikan bahan bakar untuk kita semangat untuk mempersiapkan kuliah. Oke, terima kasih. Aku lanjut ke PPT aku ya. Nah, kenapa tadi aku sempat tanyain terkait dengan alasan? Karena proses dari mempersiapkan LPDP atau beasiswa lain ya, mempersiapkan scholarship ataupun kita mempersiapkan ke kuliah, itu tuh bakal sangat melelahkan dan kalau misalnya kita kurang memiliki alasan yang kuat, itu akan mudah bosan dan malah kita jadinya cepat menyerah, gitu. Jadi selalu ingat kalau misalnya kita udah mulai menyerah nih dalam persiapan, misalnya aku gagal lagi nih Kak, aku nggak lolos beasiswa nih, aku gagal kampus dan lain sebagainya, itu ingat lagi alasan yang tadi kita tuju itu, dan itu nanti yang bakal jadi penyemangat kita, gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai study abroad journey. Oke, ini sering banget dipertanyakan ya sama teman-teman yang lagi persiapan kuliah S2, mana sih yang lebih baik nih antara kita dapat kampusnya dulu atau dapat LOA-nya dulu atau kita dapat scholarship-nya dulu nih. Ini sering banget ditanya dan aku dulu juga bingung gitu ketika aku mau mempersiapkan kuliah. Nah, sebenarnya untuk study abroad itu ada 2 skema, kita bisa cari kampusnya dulu atau LOA-nya dulu, atau kita cari scholarship-nya dulu. Dan kedua skema ini sebenarnya sama aja, ada plus minusnya sih gitu. Jadi bukan berarti yang kita udah dapat kampus duluan, kita bisa lebih mudah untuk dapat scholarship-nya, enggak juga. Karena mungkin ini sekedar sharing ya teman-teman. Aku untuk lolos LPDP itu nggak cuma sekali masuk. Jadi aku dulu tahun 2021 itu sempat gagal juga sekali. Terus aku coba lagi tahun berikutnya dan alhamdulillahnya dapat gitu. Dulu aku padahal udah dapat LOE, aku udah dapat dulu di Birmingham. Jadi dulu aku nggak di Glasgow. Aku dapat di Birmingham, aku daftar, terus ternyata aku nggak lolos. Padahal aku pikir udah kepedean itu ya, udah dapat LOA nih, pasti dapatlah LPDP. Ternyata enggak gitu. Bahkan teman-temanku juga yang kampusnya bergengsi yang kayak Harvard, Columbia, padahal dia udah dapat LOE, dia nggak lolos LPDP. Jadi itu semua depends on marker ya. Jadi nanti kan ada banyak komponen yang dinilai gitu. Jadi nggak melulu yang dapat LOA itu bakal langsung lolos gitu. Ada apa kayak fast track-nya nggak juga. Nah, ini aku jelasin sedikit singkat sekali untuk plus minusnya. Jadi kalau yang cari LOA dulu itu plusnya itu sebenarnya lebih mudah didapatkan dibanding dengan beasiswa. Jadi nyari LOA itu menurutku lebih mudah dibanding nyari scholarship. Karena apa? Karena kuota dari kampus itu kan banyak. Nah, kalau kuota dari LPDP misalnya itu kan sedikit banget gitu. Contohnya kalau LPDP itu kita setiap tahunnya mungkin ada sekitar berapa ribu doang gitu, let's say misalnya 5.000, padahal pendaftarnya ada ratusan ribu gitu. Terus misalnya ada beasiswa lain, chevening itu LPDP-nya versi UK. Jadi kalau LPDP kan dari government Indonesia, kalau chevening itu dari government UK. Itu cuman setahun mungkin 300 gitu. Jadi banyak banget apa namanya saingannya kalau scholarship, kalau LOA enggak. Maksudnya lebih kurang gitu. Terus itu juga bisa jadi meningkatkan peluang saat apply beasiswa, tapi bisa jadi belum tentu bisa lolos beasiswa. Terus minusnya itu belum memiliki pendanaan yang pasti karena ya kita udah nyari LOA tapi
kita belum tentu berangkat karena kita belum ada yang biayain misalnya. Kecuali kalau self funded. Terus LOA juga bisa hangus apabila tidak membayar deposit. Misalnya aku dulu 2021 lolos, terus aku 2021 belum dapat beasiswa, akhirnya ya karena aku nggak bisa bayar untuk kayak deposit gitu, akhirnya aku hangus LOA-nya. Terus scholarship itu pendanaan kuliahnya tuh udah pasti aman kan, karena udah jelas nih, aku udah dapat pendanaan nih, jadi udah pasti bisa nggak ada kendala lah finansial. Terus minusnya tuh proses seleksinya emang lebih sulit sih, karena kuotanya sedikit dan banyak yang mau daftar. Terus juga dia bisa jadi beasiswa itu hangus juga kalau misalnya kita belum dapat LOA. Misalnya di LPDP kita dikasih waktu 1 tahun untuk dapat LOA. Nah, temanku kasusnya waktu itu dia lebih dari 1 tahun. Dia udah dapat LOA, udah dapat scholarship, tapi dia belum dapat kampus. Nah, bahkan pas aku terima LPDP, dia udah berlalu 1 tahun dan akhirnya dia nggak kuliah dan hangus beasiswa LPDP-nya. Gitu. Jadi harus diperhatikan semuanya. Oke. Oh ya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, mungkin bisa langsung di kolom chat aja ya, Kak, ya. Takutnya lupa, jadi bisa aja langsung di kolom chat, nanti Kak Dela bantu untuk ngebahas di akhir acara gitu. Jadi nggak perlu nunggu takutnya ntar lupa ya. Gitu ya, Kak, ya? Boleh ya? Oke, langsung lanjut lagi, gimana sih cara untuk mendapatkan letter of acceptance? Oke, ini yang pertama itu pastinya teman-teman harus siapin berkasnya dulu, berkas formal pribadi. Nah, ini standar sih, semua kampus dan semua penyedia beasiswa itu pasti dia minta ini semua. Jadi, teman-teman, untuk yang belum lengkap, misalnya ijazahnya kemana nih, ijazah gue bingung nih, cari aja dulu gitu pelan-pelan. Kadang kan selip ya kita nggak tahu ijazah di mana, terus KTP tiba-tiba di mana, kakak ntar, aduh ini kayaknya ada di ibu aku nih KTP, di mana tapi nggak tahu gitu. Jadi harus dicari dulu pelan-pelan semua berkasnya, ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, paspor, akta. Gitu. Nah, tipsnya, kalau misalnya kalian belum diterjemahkan, itu coba diterjemahkan pakai Sworn Translator. Nah, ini bayarnya tuh kalau nggak salah 1 lembar itu 75.000 ya. Nah, itu bisa cari di internet sih yang Sworn Translator. Nah, tapi hati-hati juga karena ada beberapa provider translator itu yang dia tidak tersertifikasi. Jadi cari yang benar-benar bagus ya, gitu. Nah, untuk beberapa kampus itu contohnya di PB kita transkrip nilai sama ijazahnya itu udah berbahasa Inggris, jadi ada 2 versi. Jadi kita nggak perlu untuk menerjemahkan. Tapi untuk yang belum diterjemahkan dulu. Terus KTP kan juga itu bahasa Indonesia, jadi harus diterjemahkan. Nah, ini nanti kalian kumpulkan bentuknya PDF dan tiap file tuh biasanya nggak boleh lebih dari 1 MB. Jadi di resize aja, kan ada banyak itu ya, di online kan bisa ada resize formatter, jadi kayak kalian bisa pakai itulah gitu gratis. Nah, lalu yang kedua, kalian buat surat rekomendasi, dan ini agak time consuming ya, karena kita kan nunggu kesediaan dosen kita atau atasan kantor kita buat nunggu surat ini. Ini prosesnya mungkin 2 minggu. Nah, tips dari aku untuk dari surat rekomendasi ini, kalian cari dosen yang memiliki gelar mungkin profesor atau jabatan strategis lainnya. Jadi nggak harus dosen pembimbing kalian. Kebetulan dosen pembimbingku Prof. Amol, ini beliau profesor dan sudah punya jabatan strategis gitu di kampus. Jadi aku lebih kenal juga beliau, jadi aku minta rekomendasi beliau, dan kemarin aku minta juga rekomendasi dari Prof. Ujang. Prof. Ujang itu adalah dulu dekan dari fakultas aku. Nah, aku sebenarnya nggak kenal sama beliau, nggak kenal akrab gitu, tapi karena beliau adalah dekan, jadi aku minta tolong gitu ke sekretarisnya, coba nanyain prosedurnya bisa apa enggak, dan beliau ternyata welcome dan mau ngasih surat rekomendasi ke aku gitu. Begitu. Terus pasti mereka tuh surat rekomendasi itu minta dari kampus atau LPDP tuh yang harus ada kopnya. Jadi bukan dari surat dari dosen gitu, tapi harus ada kopnya gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya dosen kamu udah ngasih surat, itu minta izin ke dosen untuk, atau ditanyain aja ke dosen, ini kita butuh suratnya ada kopnya, jadi nanti aku minta ke departemen atau misalnya ke fakultas gitu. Nanti bakal dibuat gitu. Jadi suratnya itu kayak di-reformat gitu ke kop dari instansi. Gitu. Nah, terus sama yang terakhir adalah tertuju untuk umum. Jadi misalnya
aku daftarnya misalnya di Glasgow nih. Jadi si to whom-nya ini kita nggak perlu tulis University of Glasgow team gitu. Kita langsung aja to whom it may concern. Karena apa? Karena bisa jadi surat ini kalian mau pakai untuk di beberapa kampus. Jadi nggak apa-apa. Eh, Lebih baik kayak gini aja daripada nanti minta lagi surat dan ribet lagi gitu. Itu ya. Terus yang ketiga adalah kalian siapin CV. Nah, CV ini CV akademik ya, jadi nggak perlu yang ada style gitu. Mungkin tadi yang di awal yang lihat CV aku, itu kan CV-nya CV kreatif ya untuk biasanya untuk work dan profesional. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa desain. Tapi kalau akademik itu yang polos aja kayak gini contohnya. Nah, jadi isinya itu data diri. Biasanya terdiri dari yang pertama itu overview kita di sini, terus ada detail relevan. Misalnya detail relevan tuh kayak apa, Kak? Contoh nih, misalnya kalian ada pengalaman bekerja, work experience, termasuk magang itu masuk juga ke work experience ya. Nah, itu kalian masukin, misalnya kalian ada pengalaman 10 nih, tapi itu nggak berkaitan semua nih sama jurusan yang kalian tuju. Let's say misalnya Kak Dela jurusan apa Kak Dela? Manajemen, Kak. Manajemen. Mm-mm. Terus ini magangnya di bagian apa Kak? Di Diplo? Sosial media. Sosial media. Oke. Kalau Adela manajemen bagian sosial media, internship-nya terus S2-nya misalnya Kak Adela mau ambil ke digital society. Nah, Mm-mm. artinya kan itu nyambung nih antara sosial media sama digital society. Berarti dimasukin. Nah, misalnya Kak Adela pernah juga pengalaman kerja jadi barista. Nah, itu nggak perlu dimasukin karena nggak nyambung sama digital society. Jadi ambil aja yang nyambung aja gitu. Dan nggak semuanya, misalnya kayak ada 10 misalnya nyambung semua, ambil aja mungkin 5 yang paling apa ya istilahnya paling top lah menurut kalian gitu. Terus desainnya ya minimalis aja, yang penting konsisten. Berarti ini kalau aku saranin pakai bahasa Inggris aja karena kan ini mau study abroad ya, jadi biar bisa dipakai juga ke kampus, biar dipakai LPDP gitu-gitu. Sebenarnya kalau LPDP nggak mengharuskan semuanya bahasa Inggris sih, tapi ya biar nggak 2 kali aja kalian nyiapin berkasnya. Terus maksimal 2 halaman. Terus tadi yang aku mention ya, tulis yang paling relevan aja sama tujuan yang kita tuju jurusannya. Tuh. Terus yang keempat ada personal statement. Nah, ini berisi background kita dan juga motivasi kita itu melanjutkan kuliah di jurusan tersebut. Jadi intinya itu kita soft selling ya ke marker yang bakal nilai kita, apakah kita eligible atau enggak masuk ke jurusan ini. Nah, untuk tipsnya, menurutku nih, yang pertama adalah kita lihat baik-baik ketentuan dari universitasnya, karena setiap univ itu beda-beda apa namanya kayak requirement-nya. Jadi biasanya mereka tuh nggak minta yang panjang banget sih personal statement-nya. Mungkin kayak 300 sampai 500 kata. Jadi mungkin 2 sampai 3 paragraf aja. Jadi cuma 1 halaman. Nah, jangan pernah kita berpikir bahwa semakin banyak itu semakin bagus. Enggak, sama sekali. Mereka nggak akan baca berarti. Jadi malah disingkirkan bisa jadi personal statement kita. Karena itu kan mereka time consuming ya, dan yang aku pelajari adalah selama aku kuliah di sini, tipikalnya itu adalah kita menulis sedikit tapi berkualitas itu lebih baik dibanding kita kayak terlalu banyak tapi nggak on point. Jadi belibet-belibet gitu. Jadi memang harus strict aja. Harus strict, kalau dia minta 300 ya kita 300 aja gitu. Terus layout-nya dirapihin, terus juga menggunakan kalau bisa sih kosakatanya, vocab-nya itu yang lumayan advance gitu. Misalnya apa? Misalnya kata but, tetapi itu mungkin kita bisa ganti however, terus mungkin very tired kita ganti misalnya exhausted gitu ya, sebagainya dan sebagainya. Ini mungkin ini juga tips dari untuk kita bisa lolos IELTS juga, karena IELTS itu dia juga menilai dari kosakata yang kita gunakan gitu. Jadi kalau bisa dipakai yang lumayan advance. Terus kita mulai paragrafnya itu jangan yang anti mainstream. Yang anti mainstream itu misalnya my name is, terus I am, bla bla bla. Kalau bisa yang langsung poin apa yang kita mau tuju nih. Ini contoh dari dulu yang personal statement yang aku buat. Itu aku menceritakan mengenai cultural lag, di mana ini kondisi teknologi itu berkembang lebih cepat dibanding dengan culture, dan itu menyebabkan masalah misalnya married by accident, terus pernikahan dini dan lain sebagainya gitu itu ya.
Jadi coba dibuat langsung ke story yang menarik. Oke. Terus yang kelima, mempersiapkan IELTS. Nah, ini setiap univ itu punya minimalnya masing-masing beda. Jadi overall sih kalau yang aku lihat pattern-nya itu biasanya 6,5 untuk IELTS, di mana each section-nya itu minimal 6,0. Section itu apa aja? Kan ada listening, writing, reading, sama satu lagi apa? Ini apa? Reading, kau jadi lupa. Reading, writing, speaking. Ya, speaking. Jadi ada 4. Jadi let's say misalnya overall kita 7 nih, artinya kan udah lolos nih karena minimal 65. Tapi ada misalnya sectionnya listeningnya misal 5 nilainya. Nah, itu nggak bisa dipakai sertifikatnya. Jadi harus apa ya? Ya ini challenging sih, dan itu harga IELTS kan mahal ya, 3 juta sekali tes. Nggak tahu deh sekarang berapa. Dulu aku 3 juta. Jadi wow, jadi harus persiapannya matang gitu. TOEFL juga sama, TOEFL 3 juta juga sih seingatku harganya gitu. Dan apa namanya, ketentuan juga mirip-mirip kayak gitu. Nah, dari aku sendiri mungkin kalau banyak yang nanya ya, Kak, enakan IELTS apa TOEFL nih? Sama aja sih menurutku ya, sama aja susah maksudnya. Enggak. Jadi kalau TOEFL itu dia lebih mungkin banyak jebakan Batman-nya. Jadi apa yang kita dengar tuh kadang apa bukan yang mereka tuju gitu. Jadi banyak expression. Misalnya kita dengerin ada kata not, tapi ternyata dalam whole conversation-nya itu bukan menyatakan apa negativitas, bukan mengatakan dia apa ya negasi gitu, bukan sebuah negasi gitu. Nah, tapi kalau di IELTS tuh dia lebih eksplisit. Nah, cuman memang challenging-nya adalah challenge-nya itu formatnya itu beda-beda. Jadi ada yang format dia ABC, terus ada yang pilihan ABC sama pilihan garis sama ya. ABC terus menjodohkan, terus ada yang fill in the blank. Jadi banyak banget. Jadi kayak kita nggak bisa nebak-nebak ini mau A atau B atau C gitu, karena emang ada fill in the blank-nya banyak. Tapi kalau aku sih prefer ke IELTS karena menurutku lebih nggak lebih mudah juga belajar ya, karena aku lebih familiar kali ya di IELTS. Jadi aku coba saranin mungkin kalian bisa IELTS. Untuk tipsnya itu perbanyak aja soal latihan, itu banyak banget di internet yang gratis-gratis. Terus pelajari juga prinsip tes IELTS-nya tadi yang tadi aku mention, kayak dia tipikal soalnya itu gimana, ada yang fill in the blank, ada yang menjodohkan dan lain sebagainya. Terus kalau mau ikut les silahkan boleh, tapi menurutku lebih powerful itu kita belajar sendiri, karena kalau les kan mungkin kita harus ngikutin pace-nya dari satu ini ya kelas ya, dan itu mungkin nggak cocok sama kita gitu. Terus booking tesnya itu kalau misalnya kita ngejar LPDP nih misalnya, itu harus cepat-cepat karena biasanya kalau mepet dari deadline ke universitas ataupun ke LPDP itu biasanya penuh gitu si tesnya. Dulu aja aku tesnya sampai di Bali karena udah penuh waktu itu dan mepet banget. Jadi jauh banget sampai harus ke Bali untuk tes IELTS doang gitu. Jadi dipertimbangkan aja ini. Nah, lalu lanjut lagi untuk getting scholarship, karena aku cuman daftar waktu itu di LPDP aja, jadi aku taunya lebih banyak ke LPDP, tapi sebenarnya prinsipnya sama aja sih, sama yang aku mention ini. Oke, kalau di LPDP itu ada jenis beasiswanya, beasiswa umum, afirmasi, sama targeted. Kalau umum itu semua orang bisa masuk warga negara Indonesia, afirmasi itu ada ketentuannya. Biasanya itu adalah orang-orang yang mungkin dari daerah yang tertinggal, 3T ya. Terus juga mungkin dari yang keluarga prasejahtera dan lain sebagainya. Kalau targeted ini biasanya PNS sama Polri. Gitu. Nah, tipsnya, ini sebenarnya menurutku nggak ada tips khusus yang banget gitu sih, karena sebenarnya kalau kita as long as kita ikutin aja panduannya, pantengin IG-nya, dan kita kenal nih LPDP itu seperti apa yang mereka mau, jadi menurutku itu helpful banget sih, karena kadang kan kita suka males dalam tanda kutip ya untuk baca panduan karena banyak banget, padahal di situ tuh berguna banget, mereka tuh mintanya apa yang mereka harapkan dari si wordingnya gitu-gitu. Jadi ini mungkin 3 hal ini yang sebelah kanan ini itu sangat bermanfaat sih menurutku. Lalu untuk overview LPDP ini dulu yang zaman aku breakdown, mungkin bakal ada sih yang versi terbarunya ya 2022 atau 2023-nya. Jadi dulu itu di zamanku tuh ada 12.300 orang pendaftar. Yang lolos itu sekitar 34%.
in total semua jenis beasiswa LPDP. Nah, yang gagal tuh ada 26, artinya lebih banyak yang gagal dibanding yang lolos. Tapi angka 34% ini lumayan besar sih, karena kita lihat di sini ada 4.000 sekian kan. Jadi ya peluangnya banyak banget dibanding dengan mungkin beasiswa lain. Kayak chevening atau apa biasanya di Australia juga ada kan dari government-nya. Itu lebih sedikit. Jadi aku sebenarnya sangat menyarankan untuk kalian daftar LPDP sih kalau untuk memang cari finansialnya gitu. Nah, peluang lolosnya setelah lolos seleksi berkas itu besar banget. Karena ini kan yang lolos ini in total ya teman-teman. Jadi kalau tahapnya itu kan yang pertama adalah berkas, terus yang kedua itu ini apa scholastic ya, apa sih ini, tes berkas, tes sama wawancara yang ketiga. Nah, kalau untuk yang berkas yang pertama itu as long as semua berkasnya lengkap, nggak ada yang salah, misalnya nggak ada yang typo, kita nulis di LPDP website-nya, atau nggak ada yang kurang, itu pasti bakal lolos, pasti banget. Jadi makanya, change-nya adalah besar banget lolosnya. Nah, biasanya yang nggak lolos tuh kenapa? Itu masalah sepele banget, misalnya salah nulis NIK KTP. Terus misalnya salah upload berkas, itu kan ya wajar lah mereka bakal nggak lolos karena salah berkasnya. Tapi kalau berkasnya benar semua pasti bakal lolos tahap pertama. Jadi make sure aja kalian jangan sampai salah aja gitu, kesalahan kecil gitu. Terus kalau untuk afirmasi ini lebih besar lagi dan targetnya juga lebih besar lagi untuk lolos berkasnya. Nah, ini yang timeline kemarin ya teman-teman. Kebetulan kayaknya untuk tahap 2 ini udah berakhir. Jadi nanti bisa buka lagi biasanya di Januari. Nah, ini biasanya tiap tahun tuh LPDP kayak gini polanya ya, tahap 1, tahap 2. Januari terus nanti Juni buka lagi. Nah, sekarang kan ini udah masuk ke tahap 2 yang tes substansi ya. Ini adalah wawancara. Jadi udah tutup lah intinya. Jadi nanti kalian bisa persiapan di Januari. Masih banyak waktu. Jadi harusnya sih pas kalau misalnya kalian emang intake-nya tahun depan. Itu. Prosesnya tuh lama, 6 bulan. Jadi memang harus sabar aja gitu kita. Karena setiap nunggu satu proses tuh kayak 2 bulan gitu. Terus proses lagi 2 bulan gitu. Nih kita lihat nih dari sini kayak per 2 bulan gitu. Ini kan pertamanya seleksi administrasi, skolastik, sama substansi. Oke. Terus untuk mendapatkan scholarship LPDP itu apa yang perlu disiapin? Jadi yang pertama adalah seleksi berkasnya. Seleksi berkas itu ada data diri, terus biasanya diminta untuk esai pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan, terus esai kontribusi dan lain sebagainya. Jadi intinya ini kita mengenalkan diri kita, dan kalau misalnya kalian belum tahu nih apa sih kelebihan aku, apa sih kekurangan aku, coba aja di breakdown aja. Kadang kan kita suka lupa juga atau mungkin nggak aware gitu. Ternyata kita punya kelebihan ini, ternyata kita punya kekurangan ini gitu. Ditulisin aja. Karena nanti pas di wawancara itu bakal banyak ditanya tentang diri kita gitu. Kalau kita nggak bisa jawab, pasti bakal jadi nilai minus juga. Karena masa nggak kenal sama diri sendiri, gimana mau mungkin belajar lebih serius gitu di luar negeri. Karena tantangan di luar negeri itu banyak banget, nggak cuman dari segi belajarnya aja gitu. Lebih ke mentalnya juga. Jadi makanya ya harus mengenalkan diri dulu lah kita. Kenal sama diri kita. Nah, terus tipsnya adalah pastikan dokumennya itu sesuai persyaratan, tidak salah upload, tidak salah input data yang tadi aku mention, dan juga esai itu disiapin dengan baik karena akan dibahas sama pewawancara gitu. By the way, ini aku ngomongnya cepetan nggak? Karena kayak waktuin gitu. Bilang aja ya kalau misalnya terlalu cepat gitu. Gimana Kadila? Aman kok, Kak. Aman ya? Oke. Aman. Sip. Oke, terus lanjut ke kita seleksi bakat skolastik. Ini adalah tes akademik gitu. Jadi nanti ada seleksinya, itu soalnya itu sama kayak tes CPNS gitu sih. Atau mungkin kayak kalau kalian UTBK dulu, nah itu mirip-mirip gitu. Jadi dia itu ada passing grade-nya gitu, minimal kita kayak jawabnya benar tuh 50% dari total semuanya. Nah, tips aku dulu beli buku ini nih, belajar dari sini. Sekarang kayaknya udah nggak ada buku ini ya, jadi ada yang lebih baru lah pasti versinya. Jadi kalian beli aja buku yang terkait dengan CPNS, skolastik gitu-gitu. Bahkan ada juga buku yang jualnya khusus untuk kayak LPDP gitu, cuma itu nggak yang resmi ya, maksudnya
kayak mereka mungkin ngelihat polanya soal LPDP kayak gimana, terus dibuat buku gitu-gitu lah. Di Gramedia banyak kok. Nah, saranku nggak perlu banyak-banyak, kayak beli bukunya kayak cukup satu aja dan tapi benar-benar kalian kuasai karena sama aja sih sebenarnya semua versi itu. Jadi kalau kebanyakan malah pusing sendiri kita dan malah nggak fokus gitu. Terus kalian coba latihan hitung cepat karena kan banyak soal matematika ya di sini. Jadi coba lebih biasa lagi untuk hitung cepat karena kan kita kadang apalagi yang jurusan bukan MIPA kayak aku sosiologi, terus kayak susah kan untuk nulis apa, maksudnya udah lama nggak ngitung cepet gitu, jadi harus latihan lagi dulu itu kayak ngitung aljabar segala macam. Terus apa namanya, good news-nya itu adalah untuk LPDP biasanya yang udah punya LOA, Letter of Acceptance tuh biasanya nggak ikut scholastic ini, jadi kayak langsung ke tahap 3, jadi berkas langsung ke tahap 3 wawancara gitu. Cuma ini perlu di-mention lagi, maksudnya di-mention lagi apakah masih sama syarat dari LPDP di tahun depan gitu. Jadi siap-siap aja sih. Jadi saranku tetap aja harus belajar. Oke. Terus yang ketiga, seleksi substansi atau wawancara. Ini tuh kemarin tuh aku diwawancara 3 orang. 3 orang itu komponennya itu adalah yang pertama expertise di bidang kita. Karena aku waktu itu pendidikan ya masuk bidangnya. Itu sepertinya dosen yang wawancara aku. Terus yang kedua itu dari pihak LPDP. Yang ketiga adalah dari psikolog. Jadi antara ada 3 langsung di Zoom gitu. Untuk yang tahun depan aku nggak tahu apakah masih di Zoom atau bakal langsung gitu. Kalau yang tahun ini 2022 tuh masih di Zoom. Gitu. Terus pertanyaannya itu biasanya seputar diri kita, pengalaman, rencana studi, kontribusi gitu-gitu sih. Semuanya tentang kita dan nggak ada saklek kayak template pertanyaannya apa sih. Cuma dulu aku banyak lihat di internet kan banyak banget ya kayak list pertanyaan LPDP gitu. Aku kumpulin semua kayak ada ratusan dan aku coba jawab semua. Dari ratusan itu sih pasti bakal ada yang ditanyain sih di wawancara gitu. Jadi ya siap-siap aja nggak apa-apa gitu. Terus kalau tips dari aku sih coba lihat aja mock-up interview yang ada di internet. Banyak banget, jadi kalian coba lihat, terus kalian simulasikan mungkin minta tolong ke teman atau kakak kelas atau mungkin bisa yang udah kakak kelas yang udah lulus di LPDP dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa banget. Terus buat juga kemungkinan pertanyaan dari jawabannya. Nah, yang tadi aku mention ya listnya itu banyak banget di internet, di grup Telegram. Jadi coba aja dijawab. Terus tetap tenang dan jangan panik. Terus kita harus ramah dan sopan. Kita jangan terlihat takut nih di depan mereka, beliau-beliau yang wawancarain kita, tapi kita juga tetap sopan. Karena waktu itu aku yang pengalaman aku pertama kali daftar beasiswa yang gagal itu, pas wawancara ya, aku udah tahap wawancara terus gagal itu, menurutku karena mungkin overconfident gitu. Jadi mungkin mereka menilainya kurang sopan atau kurang respect gitu. Aku nggak tahu juga, mungkin jadi nggak boleh juga kita terlalu overconfident, nggak boleh juga tapi kita terlalu kaku atau takut gitu. Begitu. Lalu strateginya, ini yang pertama itu menurutku kita harus ngenalin diri kita sendiri. Kita tuh maunya tuh apa sih? Cita-cita kita tuh apa sih? Abis ini tuh bakal gimana abis kuliah? Karena setelah kuliah itu pasti bukan akhir sih, pasti itu adalah malah justru starting point kita. Kita mau kemana? Jadi harus punya apa ya kayak pattern yang jelas, path yang jelas apa yang kita mau tuju. Terus kita kenali kemampuan diri kita, kapasitas kita. Contohnya misalnya kayak kita punya nih mimpi untuk mau masuk ke Harvard, tapi ternyata apa yang kita lakuin sekarang itu belum belum apa ya istilahnya belum penuh lah kapasitasnya. Jadi artinya kita harus kenalin juga kalau mau ke Harvard ya kita harus punya sesuatu dulu yang bisa ditawarkan nih untuk jadi bagian dari Harvard students kita misalnya. Gitu. Terus ini coba mungkin kalau misalnya kita belum tahu nih kayak have no clue, I have no idea apa yang harus aku lakuin, coba mungkin kita meditasi, terus kita berkontemplasi. Ini misalnya kayak kalian jalan-jalan sendirian nih, solo traveling gitu ke mana. Jogja kali yang enak kayak Bandung gitu. Terus kalian renungkan apa sih yang gue cari di dalam hidup ini, apa sih sebenarnya yang mau aku tuju nih setelah kuliah, itu pasti bakal dapet jawaban sih ketika kita mindful gitu dengan diri kita. Nah, terus yang kedua adalah pilih jurusan kampus dan negaranya.
pilih jurusan yang diinginkan, negara yang kalian mau inginkan juga, dan juga pilih kampus sesuai dengan list dari beasiswa kalian, karena nggak semua kampus tuh ada di listnya LPDP, jadi jangan sampai kalian udah dapat nih LOA, tapi pas dicek lah kok nggak ada nih di list LPDP, ya kalian nggak eligible berarti untuk dapat LPDP. Jadi make sure aja. Nah, caranya dulu aku milih jurusan tuh yang suka ya, kalian ini sih harus tahu dulu kalian mau karirnya gimana, baru kalian bisa tentukan nih jurusannya apa. Kalau aku pendidikan, dan ada beberapa jurusan aku nggak cuma di Glasgow, itu ada di Birmingham, ada di mana-mana gitu. Bahkan di luar UK juga banyak gitu. Cuma aku dulu milihnya itu negaranya dulu. Jadi aku pengen negara yang berbahasa Inggris aja, biar kita nggak ribet kayak untuk belajar bahasa lagi kan. Kalau mungkin kita di Jepang, ya oke, mungkin perkuliahannya bahasa Jepang, tapi kadang dikit-dikit lah kita harus tahu bahasa Jepang gitu. Jadi aku kayak, oh kayaknya belum bisa nih gue untuk belajar bahasa lain dulu gitu, nggak fokus. Akhirnya aku pilih negara bahasa Inggris, berarti Amerika, Kanada, terus Aussie sama UK. Nah, kebetulan aku sangat suka sejarah, suka banget, jadi makanya aku ambil ke UK karena di Eropa lebih banyak hal-hal yang berbau sejarah, landmark itu banyak banget di sini, dan ternyata bener banyak banget museum yang bisa aku tuju, dan building-building yang tua yang bersejarah gitu. Jadi aku happy banget di sini. Jadi nggak cuma dari jurusan tapi juga preferensi pribadi itu juga menentukan, karena kalian kan bakal living lama ya di sini. Kalau misalnya kalian nggak senang sama landscape kotanya atau environment-nya, society environment-nya, itu bakal susah banget gitu buat adaptasi. Terus setelah itu baru kalian coba pertimbangkan peluang-peluangnya. Misalnya tadi kalian mau di Harvard, terus ada pilihan lain misalnya Columbia University. Nah, coba aja lihat kira-kira yang kalian bisa masuk yang mana nih. Kira-kira yang banyak saingan yang mana, yang lebih luang yang mana gitu. Terus aku saranin juga apply di 2 sampai 3 universitas maksimal at the same time, karena terlalu banyak juga nanti jadinya ribet gitu dari kitanya. Jadi pilih banget di kurasi. Jangan juga satu doang, kayaknya itu bakal resiko tinggi juga kita nggak diterima gitu. Aku dulu daftar 2021 2 kampus, 2022 2 kampus gitu, dan alhamdulillahnya semuanya keterima dan aku akhirnya milih Glasgow. Terus yang ketiga, persiapkan CV dan personal statement dengan baik. Tulis yang berkaitan aja dengan jurusan yang kita mau tuju. Terus penting juga untuk proofreading ke teman kita yang punya pengalaman. Kayak misalnya kakak kelas yang udah berangkat duluan. Terus yang mungkin nggak apa-apa juga yang lagi ini sih preparation gitu. Jadi kayak kita tahu blind spot. Kadang kita udah merasa udah baik nih CV sama personal statement, tapi ternyata ada blind spotnya juga yang nggak kita kelihatan gitu. Terus yang keempat, kita siapin mental dan juga niat yang baik. Coba gali lagi apa strong why kita buat kuliah. Apakah niat itu baik atau cuman kayak sekedar, oh gue pengen membuktikan aja nih ke mantan gue nih, biar kayak gue keren aja di mantan pacar gue kalau misalnya gue kuliah di luar negeri gitu. Itu bukan niat yang lurus gitu. Jadi dicoba lagi aja, lihat lagi, gali lagi apa sih niat dan juga tujuan kalian yang paling utama itu apa. Terus challenge-nya adalah 2 hal ini menurutku yang sangat-sangat jadi ini ya, disruption kita, rasa bosan atau malas. Karena apa? Karena persiapannya kan lama ya, dan itu juga ngebuat kita tuh, wah ini kayaknya gue nyerah aja deh, gue udah nggak sanggup nih, capek banget belajar IELTS, udah misalnya 2 kali udah habis 6 juta, tapi kok nggak lolos-lolos nih gitu. Atau mungkin ngerasa, aduh capek banget nih belajar ini lagi, ditolak lagi gitu misalnya. Ya itu yang bikin kita istilahnya mudah menyerah gitu, dan juga mungkin sekarang ada disruption teknologi, ada scrolling sosmed lah, terus apalagi ya banyak lah gitu, YouTube segala macam, Netflix. Nah itu yang bikin kita malah nggak bergerak gitu. Terus rasa takut karena mungkin kita merasa bahwa, duh bahasa Inggris gue dikit banget nih, nggak bisa nih kayaknya. Nanti deh tunggu perfect dulu bahasa Inggrisnya. Nggak akan pernah perfect, karena apa? Karena kita nggak akan tahu kita salahnya di mana kalau kita nggak nyoba dulu gitu. Kalau misalnya kita nyoba bahasa Inggris kita sampai level advance banget, sampai IELTS nilainya 9, ya kayaknya nggak akan mungkin kita bisa mulai sekarang gitu. Mungkin bisa 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu baru
bisa kuliah di luar negeri gitu. That's why mungkin menurutku kita harus keluarkan lah rasa takut itu. Coba aja, gagal juga nggak apa-apa, kita bisa coba lagi. Pasti bakal ada hikmahnya sih menurutku. Segagal-gagal kita di suatu proses nih, pasti kita ada pelajaran yang kita dapetin gitu di situ. Jadi nggak sia-sia sih. Oke. Terus ini mungkin terakhir dari aku, lebih baik kita tuh action aja 1 gram. 1 gram itu apa? Misalnya siapin berkas nih, sesimpel itu. Kayak ngumpulin ijazah, terus masukin di dalam satu folder. Nah, itu udah action 1 gram, nggak apa-apa. Daripada kita kebanyakan teori, oh ini nih, gue udah dapat banyak nih info dari KEK, harus nyiapin ini, tapi nggak ada yang dilakuin gitu. Lebih baik lakuin aja, kumpulin berkas dulu, nggak apa-apa. 1 gram action itu lebih baik daripada kita 1 ton teori yang mungkin kalian punya catatan banyak banget tapi nggak ada yang dikerjain gitu. Begitu. Terus where there is a will, I think there's a way. Pasti bakal ada jalannya sih. Walaupun kita have no idea, aduh apa ini IELTS, aku nggak ngerti sama sekali. Apa nih tujuan kampusnya, aku nggak tahu. Pasti kalau misalnya kita ada willingness atau ada niat, pasti bakal ada jalan. Dan ini dia, there's no shortcut for everything. Jadi nggak ada sama sekali yang bisa menjamin tips lolos LPDP dalam 2 minggu. Nggak ada. Tips bahasa Inggris dalam 1 bulan. Itu nggak ada sama sekali. Aku bisa garanti nggak akan ada itu. Karena itu adalah sebuah proses yang kita harus lalui. Apapun itu nggak ada shortcutnya. Jadi kita harus pelan-pelan istilahnya menusuri semua jalan setapak itu untuk kita bisa sukses ke depannya. Nah, ini mungkin iceberg illusion ini sering banget ya di-mention mungkin sama motivator dan lain sebagainya terkait dengan kesuksesan tuh banyak banget di bawahnya yang nggak kelihatan. Ada kerja keras, ada mungkin pengorbanan, stres, diremehkan sama orang. Mungkin kita juga ditinggalkan sama temen, kayak ngerasa kita terlalu ambis untuk bisa mau kuliah, terus kita diajakin main malah milihnya belajar gitu. Itu juga sebuah pengorbanan yang kita mungkin nggak dilihat sama orang taunya ini Kak Dela nih tiba-tiba udah di Belanda aja nih gitu, padahal banyak banget hal-hal yang Kak Dela lalui gitu di bawah-bawahnya gitu sih kalau dari aku. Mungkin sekian nih Kak Dela dan teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dipandu sama Kak Dela. Terima kasih. Oke, bagus sekali Kak Eka presentasinya. Ini ada pertanyaan nih Kak, banyak sekali yang antusias. Udah banyak ya. Ada Pertanyaan berapa nih Kak? Kita masih ada waktu nggak nih? Masih. Ada 6 pertanyaan. Oke. Dari Kak Ikromi, susahnya untuk getting LOA itu gimana Kak? Apa susahnya ya? Susahnya. Oke. Susahnya getting LOA itu adalah personal statement sama ini sih, rekomendasi ya. Sebenarnya susahnya tuh bukan susah yang impossible banget gitu sih, tapi susah yang agak tricky. Kalau yang surat rekomendasi itu tricky-nya kita nyari dosennya, dan juga kita mencocokkan waktunya, kayak kita harus rajin-rajin follow up. Misalnya kalau kita minta suratnya ke fakultas dekan, itu kita follow up ke sekretarisnya. Punten Ibu, ini suratnya udah jadi apa belum gitu, takutnya ke skip atau gimana gitu. Prosesnya itu sekitar 2 minggu sih kalau kita rajin untuk nanyain, tapi jangan sampai rajin nanyain itu annoying gitu loh. Jadi kayak kita tahu waktu lah, dan kita ngasih tahu bahwa iya kita butuh surat itu sekian, tapi jangan mepet-mepet. Misalnya kayak kalian butuh suratnya di hari Senin nih, dan hari ini hari Jumat, kalian baru minta hari ini, itu bakal susah banget. Maksudnya kita terlalu push beliau gitu, dan itu pasti nggak akan bisa sih menurutku. Jadi emang harus spare waktunya itu kayak 2 minggu sebelum kita butuh surat itu bahkan sebulan sih, tergantung dengan kesediaan dosennya. Jadi lebih baik lebih awal lah minta surat rekomendasi. Terus yang kedua itu personal statement, karena kan itu tricky-nya adalah mungkin 500 kata biasanya, kayak 1 lembar doang, tapi itu harus menggambarkan semua aktivitas kita. Kita harus soft selling diri kita di situ dalam 500 kata. Kita pasti harus milih-milih nih mana-mana yang harus kita masukin, mana yang enggak, terus gimana cara move ke section selanjutnya. Misalnya kita mau ngejelasin mengenai work experience, terus disambungin sama story-story yang menarik. Nah, itu agak challenging sih. Mungkin kayak kita butuh waktu sebulan lebih untuk cuma nulis 500 kata aja gitu. Karena itu tadi ya strategi. Kita nggak bisa langsung nyebutin nama. Kan tadi aku mention bahwa
kita hindari yang mainstream. My name is my name is Della. I'm from University of Islam Indonesia, bla 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 gitu. Itu terlalu mainstream. Jadi kita harus ngasih tahu info kita, tapi dibalut sama story, dan itu susah. Itu sih menurutku nyarinya. Oh, sama mungkin proses sebelum kita daftar kali ya ke kampus, karena kan kita harus nyari apa yang kita mau tuju nih jurusannya, dan itu sebenarnya banyak banget di internet ya, karena mereka udah jelas banget ada silabusnya, terus ada description dari jurusannya. Nah, kita tinggal pinter-pinter kita nyari aja di internet. Itu time consuming memang, tapi ada, maksudnya nggak yang impossible, nggak ada gitu. Oke. Sih, semoga menjawab ya. Ada lanjutan ternyata Kak, kayak Oh, Kromi. ada apa tuh? Aku Berarti minum dulu ya, bentar. boleh. Berarti surat rekomendasi untuk LOA harus bergelar profesor ya Kak. Kalau bisa, iya, yang bergelar profesor atau yang punya jabatan strategis. Tapi kalau misalnya memang kalian merasa, oh kayaknya ribet nih gitu, aku kenalnya sama dosen lain, itu nggak masalah gitu. Aku cuma menyarankan aja karena surat rekomendasi itu kan bakal dilihat ya siapa yang ngasihnya. Jadi semakin yang punya gelar, itu bakal lebih, apa istilahnya, valuable lah buat mereka gitu. Karena menunjukkan bahwa kita kenal sama dosen-dosen yang punya jabatan strategis di kampus gitu. Oke, thank you Kak, kata kayak Oke. Kromi. Masih bahas surat rekomendasi, ada pertanyaan dari Kak Alif. Nah, setelah dapat surat rekomendasi itu, apakah kita harus ngasih sesuatu, uang atau barang sebagai balas budi ke dosen atau atasan, Kak? Oke. Kalau untuk surat sih enggak sama sekali ya, karena itu adalah bagian dari servis dari kampus. Malah jatuhnya gratifikasi ya kalau misalnya kita ngasih sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk kayak kita sayang nih sama dosen pembimbing kita, itu nggak masalah sih. Cuma nggak harus gitu. Mereka nggak akan pernah minta sih menurutku. Itu karena bagian servis memang. Gitu. Oke, gitu ya Kak Alif. Lanjut, Kak Serly. Kalau dapat LOA tapi beasiswa Yes. tak kunjung dapat, apakah ada peluang sekolah ya Kak dari beasiswa kampus? Oke, itu ada, tapi memang dia cuman parsial 50%. Jadi ada temanku yang dia self-funded, jadi dia coba nyari beasiswa dari kampus, itu dapet nih, jadi potongan tuition fee aja. Jadi tuition fee misalnya 20.000 nih di Glasgow nih, 20.000 pound sterling, dia cuma bayar 10.000. Tapi cuman itu doang potongannya, dia nggak dikasih kayak living allowance, jadi kayak kita biaya hidup sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kalau misalnya memang teman-teman berniat untuk bekerja di sini itu nggak masalah sih, karena visa student itu boleh bekerja juga part time. Mungkin bisa kalian pertimbangkan kalau misalnya nggak kunjung dapat beasiswanya. Gitu deh. Oke, gitu ya. Semoga Kak Sherly terjawab pertanyaannya. Oke, lanjut ada Kak H. Kak, kalau beasiswa ke Turki ada nggak? Turki ada, tapi aku nggak tahu ya, aku bukan agen beasiswa jadi aku nggak tahu. Tapi ada, pasti ada. Di semua negara tuh pasti ada beasiswanya. Jadi mereka tuh komponennya biasanya beasiswa di government-nya, karena di bukan LPDP namanya ya, apa ya? Pokoknya kita juga ada di Indonesia itu dari government kita buka untuk mahasiswa luar negeri ke Indonesia dibayarin gitu. Jadi itu tuh part of ini sih, kita branding culture. Jadi pasti bakal ada program kayak gitu. Kayak di UK kan ada Chevening ya, yang tadi aku mention itu ada di Australia, ada di Amerika, ada Fulbright gitu, pasti bakal ada gitu. Nah, dari pengalamanku ya di sini, bukan berarti teman-teman yang yang nggak dapat beasiswa itu kayak kesulitan banget gitu untuk nyari finansial. Jadi kita kan ada versi kerja part time, dan itu kan mereka itu besar banget part time. Jadi kalau di sini contohnya itu kurang lebih tuh seminggu itu kita maksimal kan 20 jam bekerja. Kalau student 20 jam itu sejamnya itu 10 pound sterling. 10 itu kayak 200.000 sejam. Jadi kita Wow. dapat seminggu itu 20 pounds 200 pound sterling, itu berarti 3 kali 2, 6 juta seminggu. Nah, Uh, itu jadi cukup sih menurutku. Jadi setelah aku pikir-pikir,
aku beruntung banget dapat beasiswa gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang berpikir untuk wah nekat aja deh gue untuk self funded itu bisa juga hidup gitu. Itu kan tadi aku mention seminggu itu dapat 6 juta, berarti 6 kali 4 24 juta. Nah, kalau LPDP itu kita juga dapetnya sekitar segitu 1.300 itu 27 juta. Jadi mirip-mirip. Jadi bukan berarti kayak kalian nggak dapet beasiswa, kalian mengurungkan niat untuk sekolah gitu, nggak juga gitu. Setelah aku pelajari di sini ya. Jadi menurutku ya coba aja kalau mau nekat gitu silakan. Oke, itu ya. Oh, kalau LPDP nggak boleh kerja ya. Kalau Oh, LPDP kita nggak boleh kerja. Nggak boleh. Karena udah dapet duit kan, maksudnya udah dapet biaya, jadi memang fokusnya studi. Bahkan kalau ada yang ketahuan kerja itu bakal disuspend gitu dan suruh bayar penalti. Karena memang strict gitu sih. Karena emang tujuannya kan emang untuk studi dan kita udah dibiayai juga. oke, itu Belum ya. menjawab. Semoga menjawab. Lanjut dari Kak Alif lagi. Kak, dari pengalamannya Kakak selama mengikuti proses pendaftaran dari awal sampai akhir, itu apakah harus resign dulu dari pekerjaan atau bisa overlapping ya? Oke, tergantung dari pekerjaannya. Jadi ada pekerjaan yang kalau misalnya kalian di perusahaan ini ya mungkin swasta itu yang kerjanya full banget, kayaknya sih akan susah. Kecuali kalau misalnya kalian bener-bener mau berkorban gitu. Misalnya pagi jam 9 sampai jam 5 kerja di kantor, terus malamnya kalian persiapan itu bisa. Nggak menutup kemungkinan. Tapi ada juga orang, teman-temanku ada yang resign, benar-benar resign. Jadi dia fokus banget. Sebenarnya kalau misalnya fokus itu aku totalin mungkin sekitar 3 bulan persiapan, 3 sampai 6 bulan persiapan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga kalau misalnya mau resign, ya siapin tabungan buat 6 bulan biaya hidup kita, terus kita fokus di situ. Ada juga yang nggak mau ambil resiko, "Aduh gue takut deh untuk resign, takutnya nggak ada uang, terus belum dapat beasiswanya," nggak apa-apa. Jadi malam-malam belajar, tapi ya harus kayak capek 2 kali, jadi capek kerja, capek persiapan gitu. Kalian yang mana aja yang kalian bisa pilih? Aku dulu, masih kerja sih, jadi capek banget, banget banget banget. Tapi bisa kok. Oke, gitu ya Kak Alif. Semoga menjawab. Lanjut, kalau tips belajar bahasa Inggris versi Kak Eka, Mhm. berapa lama ya persiapan untuk tes IELTS? Aku mungkin kalau untuk persiapan IELTS tuh kalau fokus banget ya itu bisa 3 bulan. Nah, Mhm. cuma aku waktu itu nggak terlalu fokus karena pandemi waktu itu. Jadi aku stop dulu belajar. Jadi aku awalnya itu 2020 rencana untuk masuk kuliah, ternyata pandemi, jadi aku stop dulu. Aku baru belajar lagi tuh di 2022 awal ya. Heeh. Terus aku daftar LPDP segala macam, jadi aku mulai Januari 2022 tuh belajar banget. Aku hitung sih 3 bulan sih, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi yang kayak konsisten ya, kayak orang maraton. Jadi kayak tiap hari harus ada target berapa jam belajar gitu. Harus tek 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 gitu. Oke. Itu belajarnya dari buku aja atau ada nonton YouTube gitu mungkin Kak Eka? Aku dari buku ada. Jadi aku beli 2 buku kalau nggak salah ya. Nggak usah banyak-banyak pokoknya. Jadi beli buku, terus di YouTube ada, terus simulasinya di internet juga ada di website gitu. Di YouTube itu banyak juga yang ngasih tips gitu kayak how to answer the writing section gitu-gitu. Nah itu rajin-rajin aja. Banyak banget kok. Jadi kayaknya menurutku nggak perlu les juga sih gitu. Oke, berarti banyak banget kita bisa belajar sendiri. Full La- sekali. Lanjut, ini banyak yang nanya tentang interview nih Kak. Dari Kak Ikromi, Kak pas interview gitu ada nggak Kak pertanyaan yang menjebak, terus kita susah untuk menjawabnya Kak? Dan tipsnya bagaimana? Oke. Pertanyaan menjebak itu ada, tips jawabnya itu adalah kita tenang aja dan kita jujur. Jadi jangan sampai kita nggak jujur gitu dengan jawaban yang kita apa namanya keluarkan, dan juga kita yakin aja walaupun kita kayak ngerasa ini benar apa enggak ya gitu. Itu masalah belakangan. Yang penting kita yakin dan kita jujur. Dulu aku pertanyaannya itu aneh itu adalah, oh
ini, "Oh kamu kuliah di Glasgow ya? Glasgow tuh dingin. Kamu nggak takut masuk angin, nanti kamu sakit-sakitan lagi, terus nggak jadi selesai kuliahnya," gitu. Jadi menohok banget kan kayak, ya ampun ditanya kayak gitu. Terus syok kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu beliau dan ngelihat ekspresi gitu syok banget kan, apalagi itu di posisi di mana tegang ya interview. Iya, betul. Ya kita tenang aja dan kita jawab, "Iya saya udah persiapkan," dulu aku jawabnya, "Iya sudah persiapkan, fisik, udah mulai olahraga dikit-dikit sama bawa tolak angin, fresh care," gitu, kayak gitu. Terus ada juga yang ditanya, "Kamu udah punya pacar belum?" Eee, "Udah Pak," gitu misalnya. Terus, "Nanti kalau kamu tiba-tiba diajak nikah sama pacar kamu, terus kamu nggak jadi kuliah gimana?" Gitu. Kan kaget juga dan kita bingung nih, jawab apa nih gue gitu. Tenangin diri dulu, terus jawab aja yang kira-kira, ya tidak merugikan mereka lah gitu. Intinya kan yang mereka minta itu adalah yang tidak merugikan mereka gitu. Kan mereka khawatirin kalau misalnya sakit, jadinya nggak lanjut studinya, atau Hmm, terganggu, atau kalau misalnya tiba-tiba nikah, terus tiba-tiba nggak balik lagi ke negara studi dan nggak lanjut studi gitu, ada, gitu. oke. Gitu. Itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Kak? Pas wawancara. Tergantung dari ini sih, pewawancaranya ya. Dulu aku pertama bahasa Inggris, terus di akhir-akhir itu bahasa Indonesia sih. Makanya siapin aja worst case-nya bahasa Inggris semua gitu. Kadang yang bikin kayak kita deg-degan tuh kayak bahasa Inggris ya. Karena ini job apa kadang belibet gitu kan. Jadi aku saranin sih ini latihannya mungkin bahasa Inggris. Oke, semoga menjawab ya. Lanjut, adakah peran AI yang bisa digunakan untuk lolos beasiswa? Peran AI ya? Apa ya, Mhm. mungkin coba kalau proofreading mungkin ya, proofreading dari personal statement kita atau esai kita. Jadi di ChatGPT itu kan ada ya, jadi tinggal kasih aja prompt-nya, "Tolong proofreading tulisan ini," gitu. Nanti mungkin mereka bisa ngasih proofreading. So far sih itu, atau di ChatGPT bisa ditanya list, wawancara beasiswa mungkin bisa aja. Tapi kalau Heeh. yang mock up interview setahuku ada juga, kayak dia ngebantuin gitu. Tapi aku lupa ya website-nya apa. Jadi dia ngoreksi pronunciation kita, terus ngoreksi grammar kita juga ada satu wawancara. Coba mungkin dicari aja ya. Kalau nggak salah sih Speaking English AI gitu deh. Jadi dia bisa kasih tahu mana yang salah-salah gitu dari kita. Oke, semoga menjawab. Lanjut, kalau ikut LPDP, apakah living cost-nya sudah ditanggung juga, Kak? Betul, udah ditanggung. Makanya kita nggak boleh kerja, jadi udah ditanggung semuanya. Jadi kita tuh komponennya tuh ada beasiswa, dana ini ya, kampus tuition fee. Mhm. Terus ada settlement allowance, itu kayak pertama kali kita datang itu bakal dikasih uang. Terus ada living allowance itu tiap bulan yang bakal kita dapat kayak tadi yang aku mention, tergantung dari negara dan tempatnya. Kayak aku di UK itu kalau UK itu paling mahal di London karena dia kan capitalnya banget ya. London itu 1.600 pound sterling per bulan, kalau di Glasgow itu 1.300. Karena kan beda biaya hidup kayak di Jakarta, Bandung kan beda-beda gitu. Amerika lebih lagi banyak gitu, jadi tergantung lah. Terus kita juga dapat uang buku sama uang tiket pesawat gitu kayak pulang pergi dari Indo dan pulang ke Indo. Tapi kalau misalnya kayak aku mau pulang kampung nih itu nggak dibiayai Dia sendiri ya. sendiri. Terus kalau tempat tinggal gitu, Kak, kayak Kak sendiri yang nyari atau dicarikan? Nyari sendiri. Jadi, mungkin karena ini kan yang target mereka bukan target sih, kayak peserta LPDP kan S2, S3, jadi yang udah dewasa lah. Jadi kita tuh nggak ada versi di mana, "Oh, ayo berangkat bareng," gitu. Terus, "Nanti kita cariin ya dari LPDP," nggak ada. Jadi, ya udah Oh, cari sendiri deh semuanya. Semuanya mandiri mandiri banget, kayak kita nyari kosan ya bahasanya, kosan. nyari nyari student account di sini sendiri, terus bayar-bayarnya juga sendiri. Jadi sistemnya kan mereka ngasih uangnya nanti, jadi kayak tetap ada modal lah, ini harus nih dipertimbangkan. Jadi dulu aku juga baru tahu kalau misalnya ternyata kita harus punya modal juga di awal, karena nggak LPDP nggak langsung ngasih duit gitu. Jadi kita modal dulu ngurusin visa, ngurusin tiket-tiket gitu. Dan itu totalnya kalau untuk
kayak modal pertama itu 30 juta kali ya, 30 juta karena kita harus DP flatnya dulu gitu-gitu. Jadi siapin juga, jadi walaupun udah dapat beasiswa tetap harus mempersiapkan uang dulu karena sistemnya nanti lama mereka prosesnya. Nah ini ya harus dicatat juga nih, siapin aja dulu 30 sampai 50 juta. Oke, siapin modal teman-teman. Yes, siapin modal, minta ini dana papa. Oke, lanjut. Dari Kak Ikromika mau nanya lagi, apa jenis kegiatan ekstrakurikuler atau pengalaman lainnya yang dinilai positif oleh LPDP dalam melihat calon penerima beasiswa? Terus itu kita dapat beasiswa di sana, apakah wajib pulang ke Indonesia, Kak? Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Kalau Mm-mm. ekstrakurikuler itu yang positif, ya semua kegiatan ekstra dan volunteer itu positif sih. Yang perlu diperhatikan tuh justru yang ini sih, yang berkaitan dengan apa yang kita selling aja. Ya contohnya tadi ya mungkin, apa yang tadi aku mention terkait dengan barista ya, ya benar ya. Jadi misalnya Kak Dela dia mau ambil ke Digital Society S2-nya. Terus Kak Dela work experience-nya ada yang pernah jadi bagian sosial media, ada yang barista. Nah yang dimasukin ya berkaitan aja, baristanya nggak perlu dimasukin itu misalnya. Terus juga misalnya Kak Dela mungkin pernah aktif di kegiatan Indonesia Mengajar misalnya. Itu dimasukin karena itu berkaitan juga kan dengan digital society, dengan masyarakat gitu. Jadi bukan berarti kayak ada kegiatan yang negatif, enggak sih. Menurutku positif semua, cuma filter aja mana yang relevan atau enggak. Sama itu ya, kedua ya, apa tadi Kak? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kalau udah dapat beasiswa, apakah wajib pulang ke Oh, Indonesia? wajib pulang. Oh, tentu. Tentu wajib pulang dong. Kita udah dibiayain. LPDP pasti nggak mau rugi kan, jadi pasti wajib pulang. Ada ketentuannya, kita tuh perumusnya tuh 2N plus 1. N-nya itu adalah lama studinya. Jadi aku kan studinya 1 tahun, berarti 2 dikali 1 ditambah 1, berarti minimal 3 tahun di Indonesia, setelahnya bebas. Kalau yang studinya lebih lama, 2 tahun berarti 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, berarti 5 tahun harus di Indonesia gitu. Kalau enggak kena penalti. Ini tadi ada yang nanya nih, kalau udah dapat kerja di sana gimana? Iya, bayar penalti. Nah, sebenarnya banyak juga yang skemanya mereka tiba-tiba dapat kerja nih di UK. Ya udah tinggal bayar penalti aja. Bayar penalti itu sejumlah semua yang LPDP udah bayarin ke kita. Dan itu jumlahnya maksudnya fair sih menurutku karena kerja di sini kan besar gitu gajinya. Mungkin kita setahun kerja aja udah bisa kebayar gitu penalti. Jadi ya menurutku bukan apa ya, bukan masalah juga sih. Tapi yang masalah adalah ada yang dia nyumput-nyumputan, dia udah kuliah di sini, kerja di sini, tapi dia nggak lapor LPDP kalau dia kerja di sini. Nah itu dia nyumput-nyumputan gitu. Nah itu menurutku wah sangat nggak baik banget lah, kurang beretika gitu, nggak berintegritas juga karena udah janji, udah komitmen tapi dia melanggar. Malah aku lebih respect untuk orang yang jujur dan akhirnya bayar penalti. Oke, gitu teman-teman. Apa ada yang mau nanya langsung? Open mic boleh banget loh. Mumpung Oke. gratis nih nanya sama Kak Eka-nya. Ini waktunya berapa lama lagi nih Kak kita? Masih sampai jam 4 sore ya? Oh, berarti 40 menitan ya, 40 menit lagi. Betul. Oke, Ayo silahkan teman-teman. teman-teman. Ini dari kampus mana aja sih? Boleh kolom chat dong, aku pengen tahu aja dari mana aja jurusannya, kampusnya gitu. Aku dari UIN. UIN mana nih? Jakarta? Bandung? KPM IPB? Oh, ada yang dari KPM. Satu alumni kita. Terus mana lagi nih? UIN Jakarta, UIN Jogja, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke. Ini angkatan berapa aja? Kalau boleh tahu nih. Fresh grade kah? Angkatan 2022, berarti baru lulus ya? Baru lulus ini 2000 tahun lalu ya berarti. Iya, fresh grade berarti ya. Ada yang belum lulus juga. Oke. Oh, angkatan 22. Oh, 22 itu angkatan masuknya, bukan lulusnya ya. Oh, ya ya, oke.
Oh my God, baru semester 3. Oh my God, baru semester 3 udah mempersiapkan. Gila, keren, keren, keren. Salut banget sih. Justru memang harus sedini mungkin sih kita persiapin ya, karena justru aku dulu agak menyesal sih sebenarnya. Aku nggak mempersiapkan dari awal, terutama bahasa Inggris ya. Jadi harusnya tuh sejak di kampus itu udah mulai membiasakan diri kita di lingkungan internasional. Misalnya ikut study abroad-nya yang short term itu. Kan ada ini ya, summer course misalnya gitu, atau mungkin ada program-program kerjasama juga kan, biasanya ada apa tuh exchange gitu-gitu, student exchange. Nah aku dulu nggak ikut itu, kayak aku agak menyesalnya itu, jadi nggak terbiasa untuk kita belajar bahasa Inggris gitu. But that's okay. Kalau buat teman-teman yang merasa sama seperti aku juga, karena nggak menutup kemungkinan banyak banget opportunity lain gitu. Nah justru yang kalian semester 3 terus udah mau mulai mempersiapkan di situ, itu sangat bagus sih. Ini ada pertanyaan nih Kak kayaknya. Wih, Kak Alif nanya. Kak Alif apa mau open mic aja biar langsung nanya ke Iya Kak boleh, boleh. Boleh, silakan, silakan. Biar ini nih, kita ngobrol ya, interaktif. Alif. Gimana? Apakah memungkinkan untuk open mic? Sepertinya nanya di chat box aja kali ya. Gitu. Oke, boleh bantu Oke. Kak dibacain. Oke, pertanyaan dari Kak Alif. Kak, untuk struggle selama kuliah di UK itu gimana? Kan pasti beda banget sama di Indonesia. Oke, pertanyaannya bagus ya ini. Udah masuk ke kuliah ya. Berarti udah mikirin kuliah, mikirin Berusaha. tugasnya. Nah, ini dia nih. Itu susahnya itu adalah di sini kan sangat-sangat menghargai ini ya, originalitas. Jadi kita tuh nggak sembarangan untuk bisa parafrase ketika kita mau merujuk satu jurnal, nggak bisa langsung kayak copy paste aja gitu, walaupun kita udah masukin citasinya. Nah, itu harus paraphrase lagi pakai bahasa kita dan lain sebagainya. Jadi susahnya itu adalah ketika kita nulis, aku ngerasa padahal tuh tugas biasa kayak cuma 1.000 kata, itu 1.000 kata mungkin 4 lembar, tapi ngerasanya kayak aku ngerjain satu skripsi karena susah banget. Susah bangetnya gara-gara itu tadi, kita harus jelas sumbernya, terus juga cara menulis itu nggak boleh semi plagiasi, jadi close paraphrasing itu nggak boleh karena mereka bakal ada Turnitin di setiap tugasnya. Jadi lama lah untuk riset dalam satu esai untuk 1.000 kata doang gitu. Dan juga kalau misalnya ketahuan misalnya kita copy paste atau terlalu mirip nih kata-kata yang kita parafrase, itu bakal kena penalti gitu. Dan di awal-awal dulu ini sih kayak masih ditegur karena mungkin banyak yang mahasiswa internasional juga kan, jadi mungkin nggak ngerti gimana cara parafrase, terus terlalu mirip parafrasenya itu dipanggil ke council, terus bener-bener kayak di sidang banget gitu, di sidang temanku pernah. Dan dia nilainya jadinya kecil karena kalau di Scottish government itu kita kan beda ya, England sama Scotland sistem pendidikannya. Jadi kalau di kita tuh nilainya itu A, B, C, D, E, F, G, H sampai H. Dan A itu ada banyak versinya, ada A1 sampai A5, B itu sampai 3 gitu-gitu. Nah, D itu maksimal kita bisa lolos, tapi benar-benar yang minimal banget. Kayaknya mirip sama Indonesia kan, kalau E kan gagal gitu, kita harus ngulang gitu. Betul. Mirip lah kayak gitu. Nah, jadi maksimal kalau kita udah kena ke council-nya itu, kita dapetnya C gitu maksimal, nggak bisa dapat lain walaupun kita udah perbaiki esai kita. Jadi hati-hatinya gitu di situ. Terus kalau misalnya udah kedua kalinya itu bakal kena ban dan kita ulang lagi mata kuliahnya. Berat bangetnya di situ sih. Kalau untuk dari sesi kayak kuliahannya, menurutku mirip-mirip ya kayak di kita gitu. Bedanya mungkin lebih sedikit aja kita waktu sama dosen. Contohnya misalnya aku bimbingan, itu kita tuh ketemu langsung baru sekali. Ketemu langsung bimbingan sama dosen supervisorku. Sisanya email. Dan itu pun dia nggak mau ngoreksi banyak gitu. Jadi
bahkan temanku pernah dimarahin mau nanya, "Ini enaknya pakai teori apa ya buat analisis?" Terus dosennya bilang, kamu pikirin aja sendiri," gitu. Jadi nggak yang kita dibimbing gitu. Mungkin karena udah S2 juga dipikirnya udah lebih ini juga dewasa gitu kan dan, tipikal di sini kan lebih ke independen ya. Jadi, ya semua itu emang kita, kerja keras kita, bukan kerja keras supervisor. Beda kalau di Indonesia dulu aku ngerasa kayak banyak dibimbing sama dosen gitu. Dosen malah yang jadinya lebih ngerti sama skripsi kita gitu, karena beliau yang banyak, bimbing gitu. Kalau di sini tuh enggak, kayak dosen tuh cuman ngasih saran dikit-dikit aja gitu, begitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab, Kak Alif. Oke, ada lagi nih Kak yang mau nanya, Kak Alpa ID. Kak, apakah merasakan homesick dan bagaimana mengatasinya? Oke. Mm-mm. Homesick, udah pasti kayaknya homesick ya semua orang gitu. Apalagi kita kalau memutuskan di luar negeri kan kita nggak bisa sesering itu pulang ya. Sebenarnya aku Mm-mm. udah merantau dulu. Aku dulu asalnya dari Lampung, terus aku kuliah di IPB, merantau tuh. Tapi dulu aku kayak tiap 2 bulan sekali tuh aku bisa pulang dan nggak mikirin biaya lah, maksudnya nggak mahal gitu kan. Tapi kalau di sini nggak mungkin kita 2 bulan pulang bangkrut. Bener Jadi sekali. nggak bisa. Bahkan aku selama studi aja belum pernah pulang. Maksudnya kan cuma setahun juga, jadi ya udah bablasinnya setahun. Bahkan ada juga yang studinya 2 tahun, nggak pulang 2 tahun tuh ada gitu. Jadi homesick itu pasti ada dan aku sih hampir tiap hari video call gitu sih sama orang tua. Nelpon kan ngasih kabar gitu-gitu. Homesicknya tuh paling aku lebih ke ini sih, kayak kangen makanannya gitu loh, makanan suasana gitu. Tapi kok setelah udah mulai di sini sih nggak terlalu homesick sih, karena kan ada banyak teman-teman juga dari Indonesia, terus kita sering kumpul juga, ada PPI ya, ada Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu. Terus kalau untuk makanan ini dia nanya juga nih, makanan halal itu ya menurutku emang susah sih, yang nyari makanan kayak ada logo halalnya, kayaknya susah banget di sini. Nah, untungnya di sini tuh di UK ya, mungkin di tempat lain juga sama sih. Mereka tuh ada logo vegetarian atau vegan. Kan udah pasti kalau vegan atau vegetarian dia plant based ya, nggak ada hewani. Jadi itu yang paling aman. Itu. Kecuali kalau kita mau makan ayam, itu kan ayam kalau ada logo halalnya bisa dimakan. Tapi kalau misalnya nggak ada logo halalnya, itu ya kita hindarin gitu. Biasanya mereka state kok gitu, ini halal gitu. Misalnya di supermarket gitu ada banyak frozen chicken ya, chicken frozen gitu, terus ada tulisan halal berarti halal, kalau enggak ya berarti enggak gitu. Itu kalau untuk makan di luar kayak di resto gitu, aku biasanya carinya yang vegan sih. Oh, sorry. Gitu. Oke, jadi eh, ada logo halalnya gitu ya Kak? Yes, sama vegetarian itu. Paling. Oke. Lebih mending masak sendiri atau makan di resto? Oh, jelas masak sendiri karena makan di resto itu sekali makan minimal banget nih fast food gitu kayak 10 pound sterling ya. 10 pound sterling itu bisa kayak seminggu makan. Jadi jauh banget kalau misalnya kita makan di luar itu mahalnya banget karena kan mereka sangat menghargai pekerjaan manusia ya, human touch ya. Jadi Mm-mm. yang tadi kayak nyuci piring aja kayak kita dibayar 200.000 per jam gitu. Jadi makanya mereka mahal resto-resto. Cuma kalau misalnya kayak groceries menurutku murah sih. Kalau kayak harga dari buah-buahan, sayuran menurutku kayak mirip-mirip di Indonesia gitu. Makanya ya sangat sejahtera lah kalau misalnya kalau kita masak sendiri gitu. Pun juga kalau beli rasanya nggak enak, maksudnya nggak cocok gitu sama kita. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Alif. Apakah selama Oke. kuliah di sana pernah terkenal mental health atau overthinking Oh, gara-gara kuliah yang susah Kak? mental health. Eh, banyak sih yang kayak gitu. Mental health paling ini sih stres karena mepet-mepet ya. Jadi ujian lah, terus juga tugas, terus kita penelitian gitu. Jadi capek mental gitu. Tapi apa namanya? Alhamdulillahnya kan kita sama-sama ya bareng-bareng gitu sama teman-teman di sini seperjuangan. Jadi nggak yang stres banget kok. Jadi banyak temennya. Tapi ada juga beberapa yang kurang mungkin kurang apa sharing ya, sharing sharing, kesedihannya sama teman, ada juga contohnya yang nggak selesai. Jadi ada satu kakak kelasku tahun kemarin itu dia masih menghilang sampai
sekarang dan dia cariin orang tuanya, kantornya gitu dan kita nggak tahu keberadaannya di mana gitu. Jadi kalau bisa jangan diam-diam aja kalau misalnya kita mengalami kesulitan. Dan di kampus itu ada dia bagian atau departemen yang untuk khusus mental health. Jadi kayak kita bisa sharing gitu ke mereka. Tapi agak ribet ya karena harus kayak culture-nya beda gitu. Mereka kayak psikolog gitu, tapi kita harus nyeritain versi kita, sedangkan mereka aja bule, jadi beda culture aja gitu. Jadi menurutku agak susah sebenarnya kalau kita ceritanya ke kampus gitu. Jadi lebih baik mungkin cerita ke teman-teman PPI. Di PPI itu ada juga Departemen Social Well-being. Jadi setiap PPI kota itu pasti bakal ada. Jadi kayak kita bisa sharing ke mereka, terus atau kakak kelas, teman kita yang kita percaya buat sama-sama inilah ya apa cerita aja sih kan karena cerita ke teman itu kan bukan berarti kita minta solusi ke mereka tapi kita mencoba untuk apa ya mencari sandaran gitu lah biar kita nggak stres sendiri itu. Mungkin satu lagi pertanyaan tadi Kak Ikromi Boleh. ada raise hand. Apa jadi? Oh, raise hand. Oke, boleh. Kak Ikromi? Halo Kak, mau nanya Oke, Kak. halo. Iya, Oke, boleh. ini Kak, kan kalau misalnya dulu kan S1 kan ada namanya kan bidik misi kan Kak. Mm-mm. Terus indikator nilainya itu kalau misalnya kurang dari 3 itu tuh lepas gitu, cabut lah gitu kan Kak, nggak pakai beasiswa lagi lah. Nah kalau misalnya di S2 di sana gimana Kak? Kakak kan pakai LPDP, itu gimana? Terus mau nanya lagi Kak, kan jurusan saya kan manajemen pendidikan Islam. Itu worth it-nya untuk yang dimasuk di universitas di sana tuh jurusannya enaknya ambil apa gitu Kak? Terus culture shock di sana tuh gimana menurut Kakak yang pernah Kakak alami? Itu sih Kak, 3 Oke. pertanyaan itu. Yep. Detail banget ya pertanyaannya. Semoga cepat nih untuk lulusnya Ikram ya. Dan teman-teman semuanya juga nih. Kalau yang tadi udah nanya dan detail, bagus-bagus kok pertanyaannya. Luar biasa. Oke, pertanyaan pertama terkait dengan ini ya, LPDP yang nilai. Jadi kalau untuk yang di dalam negeri, kalau nggak salah kalau di dalam negeri itu ada minimalnya 3 ya. Kalau dia 3 apa 3,25 gitu. Nanti coba dilihat lagi aja. Kalau dalam negeri ada minimal, jadi kalau misalnya dia nggak pas ke situ, nggak lolos dari minimal itu, ada mungkin mediasi gitu baru dicabut sih, jadi nggak langsung dicabut gitu. Nah kalau untuk luar negeri itu mungkin sedikit privilege-nya karena mungkin susah dan juga banyak hal apa ya faktor-faktor gitu loh. Jadi nggak ada minimal. Jadi kalau untuk yang beasiswa luar negeri nggak ada minimal. At least kita pass the test, pas semua mata kuliah itu udah aman gitu. Pertanyaan pertama. Terus yang kedua mengenai jurusan Islam. Menurutku kayaknya banyak itu kalau jurusan Islam yang worth it itu adalah aku nggak tahu ya sebenarnya worth it-nya dalam artian apa dan apa jurusan detail yang kamu pengenkan. Jadi yang aku tahu adalah yang jurusan yang keislaman itu ada di Maroko, ada di Turki ya, Al-Azhar, Mesir, ya itu. Amerika juga ada beberapa yang jurusan Islam-Islam gitu. Cuma kayaknya lebih baik ambil kalau yang keislaman ambil yang negara Islam ya, yang berarti di Asia. Itu Asia dan Afrika berarti. Mesir kan Afrika, terus sama Maroko juga di Afrika. Itu sih setahuku. Dan juga banyak ustadz-ustadz kita kan dari lulusan Maroko, Mesir, Al-Azhar gitu. Jadi coba aja dilihat di situ. Sama yang ketiga adalah cultural shock-nya. Itu tuh adalah kalau untuk society-nya di sini karena UK itu termasuk kategori bule yang ramah. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu mungkin orang Solo gitu. Jadi ramah banget. Jadi aku kayak ngerasa kayaknya nggak ada yang rasis gitu-gitu loh di sini. Kecuali mungkin kalau kita di Jerman itu lebih keras lagi itu agak-agak rasis gitu di sana. Tapi kalau di UK itu baik banget, bahkan mereka itu kan lovely ya orang British, orang UK itu. Ya, jadi kalau misalnya kayak kita masuk ke toko terus mereka keluar, mereka itu bakal nahan pintunya gitu. Dan itu kayak jadi common apa ya sense kita gitu. Setiap kita mau masuk toko dan di belakang kita ada orang, kita tahan dulu. Terus dikit-dikit, oh sorry, terus thank you dan lain sebagainya. Gitu. Kalau culture yang shock banget itu adalah di sini banyak banget ini ya ganja wangi ganja gitu di jalan tuh kayak hal yang biasa banget. Aku pertama kali pas nyium ini bau apa sih kayak jengkol gitu. Terus temanku bilang ini ganja. Oh gitu. Terus ada juga yang apa namanya
kehidupan malam yang ya kayak gitulah gitu. Tapi ternyata nggak semua orang-orang yang punya kehidupan malam itu ternyata mereka juga berpendidikan gitu. Maksudnya ada temanku yang dia suka mabok terus juga suka ini bule ya konteksnya apa ke klub gitu-gitu. Tapi ternyata pas dia diskusi dia ternyata aktivis HAM gitu dan dia bagus gitu apa namanya kayak social skill-nya terus dia sangat menghargai human being gitu. Jadi kita nggak bisa untuk menjudge orang cuman dari hal yang apa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menurut kita negatif ternyata nggak gitu. Itu sih mungkin culture shock-nya jadi kita nggak bisa mudah untuk menilai orang sih dari aktivitasnya sebelum kita tahu gimana posisi dia. Posisi itu dalam artian apakah dia pro akan human rights atau human being gitu-gitu. Semoga menjawab ya. Oke Kak, kata Kak Romi terima kasih menjawab Kak. Oke, Senang banget sama-sama. saya dapat ilmu dari kakaknya. Ya. Oke, karena masih ada pertanyaan nih Kak, seru banget pembahasannya. Ada pertanyaan dari Kak Hanifah. Kak, aku izin bertanya, untuk LPDP dalam negeri, itu flow pendaftarannya apakah sama dengan LPDP luar negeri? Oke. Untuk flow-nya itu sama persis banget banget gitu. Bahkan kita persiapan keberangkatan, jadi sebelum kita berangkat ke kampus-kampus itu kita ada namanya PK, persiapan keberangkatan. Jadi itu kayak ada webinar, terus ada pelatihan-pelatihan lah di situ, pelatihan kebangsaan lah dan lain sebagainya. Dan itu tuh campur antara mahasiswa luar negeri sama yang dalam satu angkatan gitu. Jadi nggak ada bedanya sama sekali sih flow-nya. Paling ribetnya itu kalau kita kan ngurus visa segala macam itu sih yang ribetnya dibanding dengan mungkin mahasiswa dalam negeri gitu. Sisanya sama. Oke, semoga menjawab. Ini kita ada tambahan waktu 10 menit. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau open mic? Boleh banget loh. Oh, ada yang nanya nih Kak Mega. Iya, ada lagi Kak Mega. Kak, kalau LPDP tuh butuh TOEFL nggak ya? Lalu kalau butuh minimalnya berapa skor? Oke, tadi kan aku udah mention juga. Jadi kita butuh. Jadi LPDP itu dia syarat umumnya itu TOEFL atau IELTS. Jadi boleh TOEFL, boleh IELTS. Kalau IELTS itu minimal 6. Kalau TOEFL-nya kalau nggak salah 600 ya. Tergantung dari ini sih jurusan apa kampusnya. Kalau dalam negeri itu kalau nggak salah 500, kalau luar negeri itu entah 550 atau 600 gitu. Aku juga agak lupa. Jadi coba aja cari di website itu ada panduannya, jadi bisa dibaca aja di situ. Semuanya lengkap kok di situ. Oke, semoga menjawab Kak Mega. Ada yang raise hand, Kak Shirley. Oke. Silahkan Kak Shirley, bisa open mic. Terima kasih Mbak Della, salam kenal. Halo Kak Mbak Shirley. Mbak Eka, ya menarik sekali ya dapat beasiswa LPDP gitu. Apakah ada niat lagi nih untuk melanjutkan sekolah PhD-nya begitu? Apakah kalau memang ini kan apakah ada peluang beasiswa dari dosennya gitu tanpa harus nanti jalur LPDP gitu ya? Itu aja sih paling. Oke, Terima oke. kasih. Oke, siap Kak Shirley. Untuk peluang sih banyak banget, tapi kalau aku pribadi kayaknya aku belum sanggup ya buat PhD. Karena PhD itu kan kita 4 tahun, terus beda banget sama S2 karena harus ada inovasi yang harus kita bawa, terus juga based on research. Jadi kayaknya kalau aku pribadi aku belum sampai kepikiran untuk S3. Cuma kalau S2 aku malah kepikiran pengen S2 lagi. Cuma karena LPDP itu cuma bisa membiayai 1 kali doang S2. Jadi aku mungkin nanti nyari antara self funded ataupun mungkin cari beasiswa lain gitu. Karena yang aku pelajari ternyata teman-temanku di sini yang non Indonesia, yang international student tuh mereka sangat segitunya belajar gitu. Bahkan ada yang udah 3 kali S2, terus ada yang pindah-pindah juga S2-nya gitu. Jadi mereka sangat menghargai untuk belajar. Cuma kalau yang S3 karena butuh ini ya konsistensi dan juga
itu tadi research based on research, jadi jarang banget yang bisa apa kayak berkali-kali S3 gitu karena capek juga S3 itu melelahkan. Terus yang kedua terkait dengan peluang, itu banyak banget sih sebenarnya kalau kita udah kenal sama dosennya, nanti kita bakal dikasih project. Jadi ada beberapa temanku yang dia juga kerja sama beliau. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak di Indonesia, kayak dulu aku sama dosen pembimbingku terus diajakin jadi asisten dosen gitu-gitu. Jadi pattern-nya sih sama ya kayak gitu. Nah, mungkin perkaranya itu adalah kalau misalnya kita mau lanjut S2, itu kita boleh di-postpone dulu masa pengabdiannya yang tadi aku mention 2N+1 itu. Jadi misalnya, oh, aku udah ditawarin S2 nih sama dosen, terus akhirnya akhirnya mereka juga mungkin udah biayain aku nih misalnya, itu nggak apa-apa gitu. Kita laporan aja sama LPDP, aku mau lanjut S3 gitu. Tapi apa namanya harus di-mention dulu lah dari awal ke LPDP-nya. Gitu. Takutnya kena penalti dikirain kita kerja gitu di sini padahal melanjutkan studi. Nanti berarti masa pengabdian di Indonesianya nanti ditambah gitu. Maksudnya nyusul gitulah gitu. Terus selain beasiswa LPDP banyak juga tuh beasiswa yang lain kayak mungkin dari project dosennya, terus dari kampusnya, atau mungkin self funded itu bisa. Jadi mungkin banyak apa ya alternatif lain gitu, nggak harus lewat LPDP untuk mau lanjut lagi. Gitu Kak Sherly, mungkin semoga menjawab. Oh, membina rumah tangga bareng calon suami. Oh, kebetulan aku juga belum menikah, jadi kayaknya pulang dulu ke Indonesia. Belum dapat Kak. Kalau tujuannya studi nih, Oh, bukan studi. tadi. Soalnya kalau yang tadi ada yang cari jodoh ya, itu beda tujuan. Oke. Oke, lanjut pertanyaan Oke, siap. selanjutnya Oh, dari ada lagi ya? ada lagi Ini waktunya Pak. habis nggak nih Kak? Takutnya nanti ingetin aja ya kalau habis waktunya. Oke, masih bisa kok Kak, 5 menit lagi. Oke, pertanyaan dari Kak Valentina. Living allowance LPDP apakah beda-beda tiap daerah Kak? Dengan beasiswa LPDP apakah cukup untuk kehidupan sehari-hari atau perlu dibantu dengan bekerja Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama terkait dengan living allowance Aha. itu beda-beda tiap daerah dan tiap negara. Kayak di UK sendiri kan tadi di London 1.600, di Glasgow 1.300 karena kan beda-beda apa ya istilahnya harganya gitulah ya apa namanya si cost livingnya ininya apartemennya dan lain sebagainya. Nah cuma menurutku kalau yang di kota besar kayaknya kurang segitu, kayak mepet banget. Contohnya temanku nih di London itu padahal terlihatnya besar gitu tapi ternyata akomodasi itu mahal banget, jadi makanya dia jarang banget untuk bisa kayak main keluar gitu kayak makan di luar gitu kayak bener-bener dipepetin banget. Cukup sih cukup ya tapi jadinya nggak bisa lebih santai. Kalau di Glasgow itu kita masih bisa untuk duitnya jalan-jalan, kita mungkin tiap minggu makan sama teman, nonton bioskop gitu masih bisa lebih longgar. Jadi mungkin kalian pertimbangkan juga terkait hal itu gitu pemilihan daerahnya. Contohnya misalnya kalau di Amerika di New York kan kayak mahal banget biaya hidupnya, kayaknya mungkin ya bisa dipertimbangkan cari daerah lain gitu. Terus yang kedua terkait dengan apa nih? Apakah perlu dibantu bekerja? Oh, LPDP kan nggak boleh bekerja. Jadi memang harus itu doang. Jadi mungkin kalau kurang uangnya minta duitnya sama yang di Indonesia berarti gitu atau pakai tabungan. Kebanyakan sih pakai tabungan ya karena yang rata-rata yang udah S2 di sini tuh pada udah kerja sebelumnya jadi mereka memang spare tabungan gitu. Oke. Semoga menjawab Kak Valen. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan lagi Kak. Oke, Kak boleh. Ali. Kak, kalau di UK itu katanya nggak ada Hmm. tesis ya. Terus untuk kelulusannya diganti apa? Oke. Kita ada tesis, jadi bahasanya tuh dissertation ya. Justru kebalik kalau di UK itu buat lulus S2 itu kalau di Indonesia kan kita nyebutnya tesis ya. Kalau di sini tuh nyebutnya dissertation. Nah, justru tesis itu buat S3. Jadi sebenarnya beda nama doang sih, nama apa penyebutan doang. Nah, itu konsepnya sama kayak tesis gitu. Mungkin yang menurut Mas Alif itu ini kali. Jadi ada beberapa jurusan yang dia boleh milih antara project atau dia ngerjain dissertation. Nah, project itu biasanya nggak semua jurusan ada juga. Contohnya
jurusannya kayak desain interior. Nah, desain interior tuh dia boleh milih project nih, tapi buat laporan juga sih tetap buat laporan tulis juga tertulis gitu. Jadi nggak sebanyak dissertation. Kalau dissertation tuh kita 15.000 kata maksimal. Kalau mungkin project itu mungkin 6.000 gitu-gitu, nggak banyak gitu. Jadi tetap ada kelulusannya kayak gitu. Yang nggak ada tuh ini sidang ya, sidang gitu kita nggak ada. Jadi cuma presentasi biasa aja sih, nggak yang sampai dulu apa di sidang. Kalau S1 kan aku takut banget ya di sidang. Terus deg-degan gitu. Enggak, mereka Bener. cuma nanya biasa aja, nggak yang menjatuhkan gitu dan membuat mental kita down, itu nggak ada. Gitu. Biasa aja banget dan berapa menit doang, cuman Oke, gitu ya Kak Alif, masih ada tesis. Terus ada lagi ternyata Kak yang oh nanya. ada banyak ya. Mm-mm. Wah seneng deh, semangat jadi. Dari Kak Evi, Kak Eka boleh Mm. spill teman-teman yang ambil MBA dengan beasiswa LPDP? Apa gimana? Spill Boleh. teman-teman yang ambil MBA. Oh, di Glasgow sih nggak, ada beberapa ya. Nggak ada. Kebetulan di Glasgow nggak ada yang ambil MBA. Kalau di lain sih banyak sih gitu. Banyak kan tuh yang MBA ambilnya di Amerika. Karena mungkin sistem ekonominya mirip ya kita. Kita berkiblatnya ke sana. Jadi MBA itu banyaknya di Amerika gitu. Spill teman-temannya ada beberapa gitu. Mungkin kalau misalnya butuh mau nanya-nanya, bisa tanya ke aku aja gitu. Bisa itu tadi direct message gitu. Oke. Bisa di-follow juga Instagramnya Kak Eka mungkin. Iya, iya boleh. Oke, udah 15.45. Oke. Mungkin penutupannya Kak Eka boleh kasih 1-2 patah motivasi buat teman-teman. Oke. Mungkin closing statement dari aku adalah yang pertama itu there is no shortcut for everything. Jadi kita harus siapin dulu dari awal apa-apa yang mau kita siapkan dan memang ada prosesnya gitu semuanya. Nggak ada yang instan sama sekali gitu. Sama yang kedua adalah lebih baik kita mulai action 1 gram, kecil aja, sekecil kita nyiapin berkas doang, ngumpulin ke dalam satu folder, dibanding kita kebanyakan teori dan kita akhirnya mengagungkan perfeksionis, tapi akhirnya kita nggak action. Itu lebih baik kita actionnya dikit-dikit aja, tapi terus continue. Itu ya, dan tetap semangat, tetap optimis, karena there is a will, there is a way. Sekian. Oke, terima kasih banyak Kak. Nah, ini udah di penghujung acara, tapi jangan keluar dulu teman-teman, karena bakal ada informasi penting dari Kak Hanifah selaku Presiden Sanggar Juara 2023. Kak Hanifah, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Dela atas waktunya. Sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih juga ke Kak Eka, kayak mendapat insight baru gitu mengenai LPDP. Baik yang di luar negeri ataupun di luar negeri gitu, apa aja yang harus dipersiapkan. Keren banget Kak Eka, thank you so much Kak Eka. So, di sini perkenalkan, aku Hanifah Salsabila. Aku di sini mahasiswa UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 3. Di sini aku selaku Presiden of Sanggar Juara. Jadi sini aku pengen sedikit nih menjelaskan apa sih itu Sanggar Juara. Nah, jadi Sanggar Juara itu adalah organisasi non-profit yang bergerak untuk meningkatkan karakter anak, untuk anak yang mandiri, kemudian ceria. Nah, aku sedikit menjelaskan nih tentang organisasi ini. Jadi, awalnya ini dibentuk oleh Kak Valentina Sukasri pada tanggal 1 Februari 2009. Dan ini tuh awalnya di PKM di bergerak kemanusiaan atau kemasyarakatan. Kemudian di tahun 2014 bergerak menjadi yayasan dan sekarang menjadi organisasi non-profit. Nah, di dalam Sanggar Juara itu apa aja sih yang kita laksanakan? Jadi Sanggar Juara itu kalau di tahun kemarin itu kita mampir gitu ke RPTRA di sekitar Tangerang Selatan yang lebih dekat dengan UIN karena kita fokus di Tangerang Selatan seperti itu. Jadi kita bertemu dengan anak-anak di sekitar RPTRA, kemudian kita ngobrol banyak gitu mengenai bagaimana sih kayak untuk meningkatkan karakter anak gitu, mengisi waktu luang mereka di weekend seperti itu. Dan tapi kayaknya nih ya, bukan kayaknya sih, tapi
kemungkinan besar kita punya program yang banyak dan baru yang bakal baru gitu dari tahun sebelumnya. Jadi aku pengen mengajak teman-teman semua yang ada di sini dan kakak-kakak yang berminat nih untuk hadir atau untuk ikut sebagai sanggar juara, kakak sanggar juara gitu. Jadi bisa di-follow untuk informasi selengkapnya untuk open recruitment di IG kita, di IG Sanggar Juara itu Sanggar Juara Foundation. Jadi nanti kita bakal oprek di bulan September nih kakak-kakak dan teman-teman semua. Jadi aku harap kalian bisa stay tune dan ikutin semua perkembangan Sanggar Juara. Jadi aku nggak sabar gitu untuk ketemu sama teman-teman baru nanti untuk di oprek Sanggar Juara 2023. Seperti itu, aku kembalikan ke Kak Dela. Sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, kira-kira ada yang punya pertanyaan untuk Sanggar Juara? Atau apa gitu? Oke. Teman-teman yang mau bertanya tentang Sanggar Juara boleh langsung open mic atau enggak langsung di chat box. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan juga nih, bisa banget untuk di DM atau direct message ke Instagram Sanggar Juara itu Sanggar Juara Foundation. Seperti itu. Mungkin itu sedikit informasi yang aku bisa berikan pada sore hari ini. Aku berikan ke Kak Dela dari MC hari ini. Thank you so much, Kak Dela. Oke, terima kasih juga Kak Hanifah telah menjelaskan tentang Sanggar Juara. Sanggar Juara akan mengadakan oprek, ya Kak. Jadi stay tune di Instagram Sanggar Juara Foundation. Karena Sanggar Juara mengadakan oprek, nah Dipdop juga punya nih. Dipdop punya komunitas juga. Yang pastinya kita akan belajar tentang digital marketing dan brand development. Ini sangat bagus untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam digital marketing dan juga handle project UMKM. Nah, Dipdop Community ini lokasinya di Jember. Jadi teman-teman yang di Jember bisa banget ikut Dipdop Community Batch 2 yang akan dimulai di 27 Agustus hingga 27 September 2023. Nah, pastikan teman-teman untuk stay tune juga di dipdop.community untuk melihat persyaratan-persyaratan dan juga informasi dibukanya batch 2 kali ini. Oke. Mungkin apakah masih ada pertanyaan lainnya? Karena kita masih punya 10 menit. Oke. Foto bareng kali ya, Kak Dela ya? Boleh, boleh. Ayo kita on cam, teman-teman. Udah on cam semua belum? Ayo, ayo, ayo. Kita tunggu. Dandan dulu, dandan dulu. Ya, lipstick dulu pakai filter. Ini yang mau fotoin Kak Valen atau saya? Iya, mulai dari saya. Oke. Kita hitung bareng-bareng ya. Boleh. Oke. 1, 2. Oke, sekali lagi ya Kak. Gayanya kayaknya berubah. Kita rubah ya biar makin. Boleh, boleh. Ayo semua on cam. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Dela kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih semua yang udah datang di acara hari ini. Dan acara hari ini sangat seru sekali. Dan teman-teman yang masih mau ngobrol dengan Kak Eka bisa langsung di Instagramnya, di follow Instagram, LinkedIn, ataupun sosmed lainnya. Dan juga teman-teman yang kepo dengan Dipdop, bisa langsung mampir ke dipdop.id, dipdop.community, dan juga Sanggar Juara Foundation. Untuk itu, saya tutup acaranya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih Kak Eka. Terima kasih teman-teman. Hanifah, Kak
Terima kasih banyak. Terima kasih ya.